Tidak dapat menahan sama sekali, Yi Chen langsung ditelan oleh magma, dan suhu tinggi yang mengerikan menyelimuti dirinya. Pada saat ini, kulit di sekujur tubuh Yi Chen terasa kesemutan, dan setiap bagian tubuhnya terasa sangat sakit. Tubuhnya yang kuat sepertinya terkorosi oleh asam klorida, perlahan-lahan membusuk. Memanggil, hatinya ngeri, Yi Chen tidak ingin mati di sini, jadi dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa yang tersimpan dalam jiwa binatang untuk membungkus tubuhnya, berharap dapat menahan suhu magma yang sangat tinggi. Kekuatan jiwa melindungi Yi Chen di dalamnya seperti kepompong, tetapi suhu magma terlalu tinggi. Kepompong yang dibentuk oleh kekuatan jiwa terus runtuh, dan Yi Chen harus terus mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memperbaikinya. Setelah pertempuran tadi, Yi Chen hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa yang tersisa, dan tidak akan lama lagi dia akan dilahap oleh suhu tinggi yang mengerikan lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berada di magma sekarang dan tidak bisa keluar sama sekali. Yi Chen sangat cemas. Ketika kekuatan jiwanya habis, yang ada hanya kematian yang menunggunya. Setelah akhirnya datang ke dunia ini, aku, Yi Chen, tidak bisa mati begitu pengecut. Dengan keinginan untuk hidup di matanya, Yi Chen dengan cepat mencari cincin penyimpanan, mengeluarkan semua batu jiwa di dalamnya, dan mulai melahap kekuatan jiwa di batu jiwa. Klik, kepompong yang dibentuk oleh kekuatan jiwa terus hancur. Saat menyerapnya, Yi Chen juga mengerahkan kekuatan jiwa untuk memperbaikinya, dan seterusnya. Ini bukanlah solusi. Saat batu jiwa habis, ia masih akan tertelan oleh suhu tinggi yang mengerikan. Yi Chen mengerutkan kening dalam-dalam dan sangat cemas. Dia hanya memiliki 10 batu jiwa bintang 3 yang tersisa, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Kekuatan jiwa terus-menerus hilang dan batu jiwa habis satu persatu, membuat Yi Chen semakin cemas. Klik, seiring berjalannya waktu, batu jiwa Yi Chen akhirnya habis. Ketika kekuatan jiwa habis, suara tajam keluar, kekuatan jiwa terkoyak, dan dia terbungkus magma lagi. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati membuat Yi Chen menjerit, tetapi ketika dia membuka mulutnya, magma mengalir dari mulutnya, dan suhu tinggi yang mengerikan membakar lidah dan usus Yi Chen. Tak tertahankan jika tersiram air panas dengan air mendidih biasa, apalagi lahar dengan suhu puluhan ribu derajat. Yi Chen menderita siksaan yang tak berkesudahan, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati dalam waktu kurang dari 10 detik. Tepat ketika Yi Chen akan kehilangan kekuatannya, Tiansu sepertinya merasakan bahwa dia dalam bahaya, dan tiba-tiba bergegas keluar dari ring penyimpanan, melepaskan cahaya untuk menutupi Yi Chen, membentuk penutup dan memaksa magma panas menjauh. Rasa sakit yang memilukan menghilang, tetapi tubuh Yi Chen membusuk, dan bahkan ususnya yang terbakar pun terlihat. Memanggil, cahaya yang dikeluarkan oleh kitab surga sepertinya mengandung vitalitas yang tak terbatas. Tubuh Yi Chen mulai menggeliat, dan tubuh yang rusak diperbaiki lagi, memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Tubuh yang baru diperbaiki tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan energinya tidak berhenti dan masih mengubah tubuh Yi Chen. Aliran darah semakin cepat, dan seluruh tubuh Yi Chen menjadi merah. Kotoran di otot dan tulangnya hilang dengan keringat, dan dia merasakan mati rasa dan gatal di sekujur tubuhnya. Transformasi ini tidak berlangsung lama, dan segera semuanya bubar, tetapi topeng cahayanya tidak dilepas dan masih melindungi Yi Chen. Aku belum mati. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika Yi Chen bangun, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa bukan saja dia tidak mati, tetapi tubuhnya telah diperkuat dan menjadi lebih kuat. Menatap kitab surga, Yi Chen menyentuh perisai cahaya yang melindunginya, akhirnya memastikan bahwa dia masih hidup. Buku surgawi dalam bahaya dan datang untuk menyelamatkan kita. Saya harap topeng cahaya ini banyak menghilang. Yi Chen sangat tidak berdaya, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Jika bukan karena kitab surga, dia mungkin sudah lama mati. Gu Huo, aku, Yi Chen, bersumpah jika aku berhasil keluar, aku secara pribadi akan mengambil nyawamu. Pandangan dingin muncul di matanya, dan Yi Chen mengepalkan tinjunya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Balas dendam adalah suatu keharusan, dan yang lebih penting baginya sekarang adalah meninggalkan dunia magma ini. Berenang seperti berenang pasti tidak mungkin. Tanpa perlindungan masker ringan, yang ada hanyalah jalan buntu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengendalikan topeng cahaya ini. Yi Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu sebuah pola muncul di kepalanya. Bas! Seolah merasakan apa yang dipikirkan Yi Chen, Tiansu sedikit gemetar, dan kemudian topeng tipis itu menempel di tubuhnya seperti pakaian. Tentu saja, Yi Chen sangat terkejut. Dengan cara ini, dia bisa berenang di dunia magma dan kembali ke tanah.
Tapi Yi Chen tidak berenang. Jika Gu Huo dan yang lainnya belum pergi, tidak akan ada tepuk tangan yang menunggunya. Apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Yi Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini seluas lautan. Mengapa ada pintu masuk yang gelap di sana? Yi Chen melihat ke depan dan menemukan lubang besar. Bagaimana bisa ada gua di dunia magma? Apakah ada monster yang hidup di bawah magma? Yi Chen tidak bisa menahan gemetar. Mereka yang bisa hidup di magma jelas bukan monster biasa. Jika memang ada monster, nyawa Yi Chen mungkin dalam bahaya. Seharusnya tidak ada World of Warcraft. Yi Chen merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan nafas Warcraft, jadi dia merasa lega. Mungkinkah itu digali oleh manusia? Kebingungan muncul di wajahnya. Setelah mengambil keputusan, Yi Chen melompat keluar seperti ikan dan tiba di depan gua dalam sekejap mata. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Lingkungan yang asing membuat Yi Chen sangat waspada. Magma di luar dipisahkan oleh topeng cahaya, dan terdapat ruang independen di dalamnya. Yi Chen melangkah ke darat, melihat sekeliling dengan mata waspada, dan menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup di sini, dan kemudian dia merasa lega. Hah! Yi Chen sedikit menyipitkan matanya. Aneh, kenapa ada tulang manusia di dunia magma ini? Pembudidaya biasa pasti tidak akan memasuki magma. Tubuh mereka tidak dapat menahan suhu tinggi yang mengerikan. Setidaknya diperlukan tingkat budidaya alam jiwa misterius untuk menahannya. Dan orang ini benar-benar datang ke sini. Dari sudut pandang ini, tingkat kultivasinya selama hidupnya berada pada tingkat terendah di alam jiwa misterius. Apa yang dilakukan orang kuat di sini, dan bagaimana dia bisa mati di sini? Yi Chen sangat bingung. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan tidak ada luka di kerangkanya. Hal ini membuat Yi Chen sedikit kecewa. Dia melihat sekeliling kerangka itu lagi dan menemukan cincin gelap. Tidak ada mayat kedua di sini. Cincin penyimpanan ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh pemilik mayat ini. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Yi Chen sangat menantikannya. Pihak lain adalah orang kuat di alam jiwa misterius ketika dia masih hidup, jadi hal-hal yang tertinggal seharusnya tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, Yi Chen melihat ke dalam ruang cincin penyimpanan dan menemukan bahwa kecuali dua gambar, tidak ada apapun di dalamnya. Yi Chen sedikit kecewa, tetapi ketika dia mengeluarkan gambarnya, matanya membelalak. Peta wilayah timur benua Longyuan. Latihan fisik batu api. Ada dua baris karakter besar di dua gambar. Benua Longyuan sangat luas dan memiliki 4 wilayah timur, barat, utara dan selatan, dan Kekaisaran Yuansuan berada di wilayah timur. Saya tidak menyangka hanya wilayah timur yang memiliki wilayah seluas itu. Yi Chen melihat peta dan menemukan bahwa Kekaisaran Yuansuan menempati wilayah yang sangat kecil, hanya puncak gunung es di seluruh wilayah selatan. Kerajaan Yuansuan menempati wilayah yang sangat luas, namun gambar ini hanyalah puncak gunung es, yang menunjukkan betapa besarnya dunia ini. Aku tidak menyangka dunia ini menjadi begitu besar. Yi Chen tidak bisa tidak kagum. Lalu dia dengan hati-hati menyimpan petanya. Jika waktunya tiba, dia akan keluar untuk berlatih. Teknik latihan fisik batu api menggunakan energi yang terkandung dalam magma untuk melemahkan tubuh guna mencapai kelahiran kembali. Teknik ini dapat melemahkan tubuh fisik ke kondisi jiwa kuasi kuning. Matanya menyapu gambar lain, dan teks pengantar seperti ini mulai terlihat, membuat Yi Chen terlonjak ketakutan. Bagaimana mungkin, menggunakan magma untuk melunakkan tubuh? Yi Chen merasa ngeri, ini benar-benar gila. Saat pertama kali memasuki magma, dia hampir mati dalam suhu tinggi yang mengerikan. Bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat menghentikannya, yang menunjukkan betapa menakutkannya magma tersebut. Dan teknik budidaya ini sebenarnya membutuhkan latihan di magma, yang menurut saya gila. Jika kamu bisa melunakkan tubuhmu ke alam jiwa kuasi kuning, jika itu benar-benar mungkin, kamu bisa mencobanya. Setelah sadar, Yi Chen merasa sedikit bersemangat untuk mencobanya. Dia dapat melunakkan tubuhnya ke alam jiwa semu kuning, dan dapat melawan yang kuat di alam jiwa kuning hanya dengan tubuh fisiknya. Dengan kekuatan fisik yang mengerikan, Yi Chen tidak lagi takut pada siapapun jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung. Pada saat ini, hati Yi Chen tergerak. Jika dia bisa melunakkan tubuhnya ke tingkat itu, dia akan memiliki kartu truf lain di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat alamnya, ketika kekuatan jiwa habis, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Namun, tubuh Yi Chen sendiri dapat melawan alam jiwa kuasi kuning dan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tetapi proses budidaya ini benar-benar berbahaya. Suhu tinggi yang mengerikan di magma bukanlah sesuatu yang dapat Anda tahan dengan mudah. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan hancur berkeping-keping.
Yi Chen dengan hati-hati mengamati mayat itu dan menemukan ada lubang yang ternoda magma di kepalanya. Mungkin saja dia ditembus oleh magma saat tubuhnya ditempa. Apakah karena dia mengalami luka yang begitu fatal sehingga dia terjatuh di sini? Yi Chen bergidik. Suhu magma yang tinggi benar-benar menakutkan. Sayangnya, orang sekuat itu pun terbasmi. Jika Yi Chen memasuki magma untuk tempur, itu mungkin akan lebih berbahaya. Sedikit mengernyit, Yi Chen tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Ini tidak diragukan lagi adalah sebuah kesempatan, dan jika berhasil, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Mungkin kamu bisa mencobanya. Menatap buku surgawi yang melayang di atas kepalanya, Yi Chen sedikit bersemangat untuk mencobanya. Perisai cahaya yang dibentuk oleh buku surgawi dapat mengisolasi magma selama terjadi kecelakaan selama proses tempur, dia dapat bersembunyi di dalam perisai cahaya untuk berlindung. Kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Ini adalah kesempatan yang bagus, mengapa tidak diperjuangkan? Masih belum jelas apakah Gu Huo dan yang lainnya sudah pergi, jadi Yi Chen memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Saya ingin tahu apakah teknik latihan fisik batu api ini dapat dipraktekkan. Duduk bersila di tanah, Yi Chen mengangkat cetak biru dengan diagram sirkuit yang rumit di atasnya. Kebetulan ada magma di sini, jadi Yi Chen tidak mau membuang waktu dan ingin mencobanya. Kekuatan alam jiwa kuasi kuning sungguh mengasyikkan. Mengenakan baju besi wuji untuk berlatih, kekuatan Yi Chen menjadi sangat kuat. Jika dia bisa berlatih ke alam jiwa kuasi kuning, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Menghafal diagram Vena dengan kuat, Yi Chen hanya menyimpan diagram itu, bangkit dan berjalan di belakang penghalang gua. Saya harap perisai cahaya yang dibentuk oleh kitab surga tidak akan rusak. Yi Chen sedikit khawatir. Jika perisai cahaya terlihat seperti ini, dia akan ditelan oleh magma dalam sekejap. Kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyelam ke dalam magma yang bergulir lagi. Meski dilindungi topeng tipis, Yi Chen tetap merasa seperti berada di dalam tungku, dan dahinya dipenuhi keringat panas. Panggil untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Yi Chen menghembuskan nafas dari udara keruh, mulai mencubit formula ajaib dengan tangannya, dan diagram Vena dari teknik latihan fisik batu api muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang kuat merembes keluar dari tubuh Yi Chen, dan magma di sekitarnya melonjak dengan hebat, bergegas menuju Yi Chen, tetapi terhalang oleh perisai cahaya. Wosh! Jejak esensi batuan panas merembes keluar dari magma dan tersedot ke dalam topeng cahaya tanpa halangan apapun. Ini melepaskan suhu tinggi yang sangat mengerikan. Suhu setinggi itu membuat Yi Chen ketakutan, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali, dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkusnya. Menurut catatan latihan fisik batu api, efek latihan langsung ke magma lebih baik. Namun menurut kekuatan Yi Chen saat ini terlalu berbahaya, jadi dia memilih metode yang paling aman. Wah, dia dengan hati-hati membawa esensi magma ke depannya. Suhu tinggi yang mengerikan membuat Yi Chen gemetar ketakutan. Teknik latihan fisik batu api ini benar-benar terlalu berbahaya. Saya harap tidak akan ada kecelakaan. Mengambil napas dalam-dalam, Yi Chen mengendalikan esensi magma untuk mencapai meridian. Mendesis. Esensi magma melepaskan suhu tinggi yang mengerikan. Yi Chen merasa seolah-olah meridiannya akan terbakar abis, dan rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Sementara hatinya ngeri, Yi Chen dengan cepat memobilisasi esensi magma dan mulai berenang di meridian. Dimanapun dia menyentuh meridian, akan ada sedikit retakan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir jika tidak ditempa, meridiannya akan hancur terlebih dahulu. Wajah Yi Chen tampak sedikit jelek. Meridian adalah fondasi seorang kultivator. Jika terjadi sesuatu, dia akan siap menangis tanpa air mata. Ngomong-ngomong, aku juga mendapat batu roh kondensasi denyut nadi selama pertempuran Jenderal Naga hari itu. Yi Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan dari cincin penyimpanan, dengan energi misterius mengalir di dalamnya. Batu roh kondensasi nadi sangat berharga dan dapat memperkuat serta memperbaiki meridian, jadi Yi Chen tidak pernah mau menggunakannya. Jika kamu tidak ingin melepaskan anak-anakmu, kamu tidak akan menemukan serigala. Merasa sangat marah di dalam hatinya, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan meninjunya ke dalam batu roh. Aliran energi hijau yang cerah ditarik keluar dan dengan cepat dihirup ke dalam meridiannya. Rasa sejuk datang, dan meridian yang terbakar mulai memperbaiki diri di bawah pengaruh batu kondensasi Vena. Situasi ini membuat Yi Chen menghela nafas lega.
Dia berhati-hati dengan kendali Yi atas esensi magma yang berenang di meridian, dan tidak berani lalai. Suhu tinggi yang dilepaskannya dapat dengan mudah menghancurkan meridian. Memanggil. Selama proses berenang, esensi magma mengeluarkan nafas merah menyala, yang mengalir di tubuh Yi Chen dan mulai memperkuat meridian dan tulang Yi Chen. Kecepatan aliran darah meningkat, suhu tubuh Yi Chen mulai meningkat, dan kotoran di otot keluar bersama keringat. Suara aneh retak datang dari tulang. Yi Chen merasa seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti sumsum tulang, membuatnya sengsara. Proses transformasinya sangat menyakitkan. Yi Chen mengertakkan gigi dan tetap diam sampai semua esensi magma hilang. Perasaan menyakitkan itu menghilang dalam sekejap. Yi Chen memotong teknik latihan fisik batu api dan meraih batu roh kondensasi denyut di tangannya. Teknik latihan fisik batu api memang kuat. Setelah temper tadi, kekuatannya telah mencapai tingkat alam jiwa yang. Dia mengepalkan tinjunya dan meninjunya ke depan, membuat suara mengerikan menembus udara, yang sangat mengejutkan Yi Chen. Awalnya ditekan oleh Wuji Armor, kekuatan Yi Chen hanya pada level alam jiwa Yin. Temperamen barusan meningkatkan kekuatannya ke level lain. Dan setelah temper tadi, meridian juga telah diperbaiki dan diperkuat, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya khawatir tidak akan lama setelah temper seperti ini, dan kekuatan akan dapat memasuki alam jiwa kuasi kuning. Yi Chen sangat bahagia. Jika kultivator biasa mendapatkan teknik latihan fisik batu api, mereka mungkin tidak dapat melakukannya secepat Yi Chen. Lagi pula, mereka tidak memiliki perisai yang dibentuk oleh buku surgawi untuk melindungi mereka, dan mereka akan hancur berkeping-keping potongan jika mereka memasuki magma. Masih sedikit berbahaya untuk naik sekarang. Lebih baik terus berlatih di sini. Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dengan tatapan dingin di matanya. Dunia magma tidak mengetahui perjalanan waktu, dan Yi Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tinggal di sini. Awalnya dia hanya berani menyerap sedikit esensi magma, namun pada akhirnya dia mampu langsung menyerap lebih dari selusin, melunakkannya lebih cepat. Aneh, kenapa ada energi api ekstra di kekuatan jiwa? Kembali ke gua dari dunia magma, Yi Chen memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Memanggil, Yi Chen menggerakkan telapak tangan kanannya, dan semburan energi panas muncul di telapak tangannya. Suhunya sangat menakutkan dan aneh. Energi ini muncul entah dari mana, dan suhu yang dilepaskannya lebih mengerikan daripada magma, tetapi tidak berpengaruh sama sekali pada Yi Chen, dan dia masih bisa memobilisasinya. Setelah mengetahui hal ini, Yi Chen merasa lega. Mungkinkah energi ini masuk ke dalam tubuh bersama dengan esensi magma? Yi Chen mengerutkan kening dan merenung, dan akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Panggilan. Yi Chen mengepalkan tinjunya, dan nyala api dengan cepat menyelimuti tinjunya. Kemudian dia memutar pinggangnya dan menghantam dinding gua dengan pukulan yang mengeluarkan suara menembus udara. Ledakan. Suara memekakkan telinga terdengar, dan pukulan Yi Chen langsung membuat penyok sedalam 2 inci di dalam gua. Gunung itu sedikit bergetar, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Kekuatan pukulan ini begitu kuat hingga melampaui ekspektasi Yi Chen. Setelah beberapa hari mengalami temper, kekuatannya telah mencapai alam jiwa Chen, dan dengan bantuan nyala api ini, kekuatan serangannya akan sangat ditingkatkan. Yi Chen tidak terkejut menyebabkan kerusakan seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sepertinya saya harus keluar dan melihat-lihat. Meskipun dia tidak tahu waktunya, Yi Chen secara kasar menghitung bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu, dan Gu Huo serta yang lainnya pasti sudah pergi. Sedangkan bagi mereka yang menambang, Yi Chen tidak perlu khawatir. Selama mereka tidak berasal dari alam jiwa kuning, tidak ada yang bisa menyakitinya. Teknik latihan fisik batu api dapat membuat Anda masuk ke alam jiwa kuasi kuning, tetapi itu membutuhkan banyak waktu. Yi Chen berencana untuk menghabiskannya di sini karena dia khawatir dengan apa yang akan terjadi pada keluarga Yi. Berlatihlah lagi jika kamu memiliki kesempatan di masa depan. Yi Chen bergumam pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke mayat itu. Hah, kenapa ada gambar lain? Pukulan Yi Chen barusan menimbulkan guncangan dan mayat itu terjatuh. Dia menemukan gambar tempat mayat itu duduk. Yi Chen mengambil gambar itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa apa yang terekam di dalamnya sebenarnya adalah seni pertarungan roh. Teknik pertarungan roh superior kelas 5, naga mengamuk. Ekspresi ekstasi muncul di wajah Yi Chen. Setelah level bintang mencapai 5 bintang, penilai sihir dapat mulai menggunakan teknik pertarungan roh untuk bertarung, dan mereka juga dapat digunakan dalam pertempuran. Teknik pertarungan roh yang digunakan Yi Chen di konferensi Master Penilai Ibel hari itu semuanya diajarkan oleh Yan Jian. Seni bertarung roh juga memiliki tingkatan.
Saat ini, Yi Chen mengetahui bahwa ada 9 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling lemah, dan tingkat ke-9 adalah yang paling kuat. Jurus terakhir yang digunakan Yi Chen adalah teknik pertarungan roh terkuat yang pernah dikuasai Yan Jian, teknik pertarungan roh tingkat keempat. Aku tidak menyangka akan menemukan teknik pertarungan roh kelas 5 di sini. Kegembiraan di wajah Yi Chen memudar, dan dia hanya bisa menghela nafas, lalu menyimpan cetak birunya. Melihat kembali mayat itu, Yi Chen mengangkat alisnya sedikit, lalu memisahkan ilubang dan mengubur mayat itu di dalamnya. Karena aku mendapat manfaat darimu, tidak ada salahnya aku membantumu membuat kuburan. Yi Chen bertepuk tangan, lalu meninggalkan gua dan kembali ke dunia magma. Tubuhnya berenang dengan fleksibel seperti ikan, mendekat ke atas. Tidak ada aura yang kuat. Sepertinya Gu Huo dan yang lainnya benar-benar telah pergi. Ketika dia kembali ke permukaan magma, Yi Chen merasakannya sedikit dan menghela nafas lega. Tempat ini tingginya lebih dari 30 meter, tetapi tidak sulit bagi Yi Chen. Dia berenang ke tepi, mengulurkan tangan dan meraih ke depan, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memanjat seperti kera. Wei Hao. Tiba-tiba, 2 orang kultivator berada begitu jauh sehingga mereka menjulurkan kepala untuk melihat ke bawah. Ketika mereka menemukan seseorang, mereka berteriak ketakutan. Kakekmu, Yi Chen sangat cepat. Dia tiba-tiba menendang kakinya, tubuhnya terangkat ke udara, dan tinjunya menghantam kedua pembudidaya dengan suara menembus udara. Boom, mereka tidak dapat mengelak, dan terlempar oleh tinju ganda Yi Chen yang mendominasi, jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Aku, Yi Chen, kembali. Setelah kakinya mendarat kembali di tanah, bibir Yi Chen melengkung dengan sedikit rasa dingin, dan dia mengambil kembali kitab surga dengan lambaian tangannya. Apakah kamu laki-laki dari keluarga Yi? Apakah kamu manusia atau hantu? Beberapa orang lain yang bertanggung jawab atas keluarga Gu, ketika mereka melihat penampilan Yi Chen, mata mereka langsung melebar. Bukankah dia jatuh ke dalam magma? Aku ayahmu, Yi Chen mencibir. Karena dia berasal dari keluarga Gu, tidak perlu bersikap sopan. Dia menunjuk ke salah satu orang yang bertanggung jawab. Lawan bisa bersaing dengan alam jiwa kuning. Keringat dingin muncul di dahi orang yang bertanggung jawab, tapi dia tidak berani lalai. Tinjunya dibungkus dengan kekuatan jiwa merah dan dia menyerang Yi Chen. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Yi Chen mencibir, tanpa menggunakan kekuatan jiwanya, tinjunya maju dengan kekuatan yang mendominasi, dan kekosongan di sekitarnya hancur. Boom, terdengar suara teredam, dan alam Chen Hun memuntahkan seteguk darah merah dan terbang mundur, jatuh tidak jauh tanpa mengeluarkan suara apapun. Ini sangat menakutkan. Kamu benar-benar membasmi orang dari alam jiwa Chen dalam sekejap dengan kekuatanmu. Orang-orang yang bertanggung jawab lainnya tersentak dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Anak keluarga Yi tidak mati di magma, dan dia juga mendapat peluang besar. Kekuatan fisiknya justru menjadi begitu kuat. 5 orang yang bertanggung jawab memandang Yi Chen dengan ngeri seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka tidak menyangka bahwa hidup Yi Chen akan begitu sulit. Kalian berkumpullah, jangan buang waktuku. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, wajahnya penuh kelegaan. Ayo bertarung. 5 orang yang bertanggung jawab tampak galak. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yi Chen pada saat yang bersamaan. 5 alam jiwa Chen bukanlah tandingan Yi Chen, namun Yi Chen tidak menggunakan kekuatan jiwanya dan langsung bertarung melawan mereka dengan tubuh tiraninya. Tinju gunung api. Salah satu orang yang bertanggung jawab berteriak dengan marah. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan jiwa merah, dan menyerang Yi Chen dengan kekuatan yang dahsyat. Pergi masih belum menggunakan kekuatan jiwanya. Yi Chen melontarkan kata dingin di mulutnya dan meninju sekuat ular piton liar, langsung membuat orang yang bertanggung jawab terbang menjauh. Jatuh dengan keras ke tanah, orang yang bertanggung jawab memuntahkan seteguk darah, dan detik berikutnya Yi Chen muncul di sampingnya. Peng tidak menunjukkan belas kasihan. Tendangan Yi Chen membawa kekuatan bintang yang hancur dan menghantam jantungnya dengan keras, membasminya. Hei, kekuatan fisik yang mengerikan. Bagaimana dia mengolahnya? Kata penambang yang ditangkap untuk memisahkan batu spiritual dengan ngeri. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali, cepat pergi. 4 orang yang bertanggung jawab memandang Yi Chen dengan mata ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Keterampilan jiwa inferior kelas 4, tinju piton. Tidak ingin melepaskan mereka, Yi Chen mengumpulkan kekuatan jiwanya dan menyerang ke depan. 4 tinju besar keluar dan membombardir mereka, membasmi mereka. Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan. Dengan tingkat kultivasi di usia yang begitu muda, masa depan pasti tidak akan terbatas.
Seperti yang diharapkan, seperti seorang ayah, seperti seorang cucu. Beberapa hari yang lalu, Master Keluarga Yi memiliki dua ahli alam jiwa kuning di sini, dan kekuatan bertarung mereka sangat luar biasa. Jika itu bukan konspirasi, saya khawatir dia tidak akan kalah. Para penambang berdiskusi, berdiri. Tuan, dia pernah ke sini sebelumnya, dan terjadi pertarungan antara dua alam jiwa kuning, dan dia juga terluka parah setelah direncanakan. Percakapan para penambang terdengar oleh Yi Chen. Kejutan dan keraguan muncul di wajahnya, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat suram. Keluarganya adalah tulang punggung Yi Chen dan tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Setelah menerima kabar bahwa Yi Siking terluka parah, Yi Chen merasa darahnya mengalir mundur, dan niat membasmi yang mengerikan menyebar di sekelilingnya. Khawatir dengan kenyamanan keluarganya, Yi Chen tidak tinggal di sini. Dia keluar dari tambang dalam beberapa lompatan dan berlari menuju ke arah ibu kota kekaisaran. Yi Chen melihat mayat di sepanjang jalan, termasuk penjaga dari keluarga Yi, penjaga dari keluarga Gu, dan penjaga kuat dari keluarga Jia. Bau darahnya sangat menyengat, dan ada banyak sekali mayat. Apa yang terjadi dengan ibu kota kekaisaran? Wajah Yi Chen menjadi serius. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di ibu kota kekaisaran. Yi Chen memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan melompat keluar dari hutan Tiandu dalam beberapa lompatan. Basmi, suara pembasmian terdengar, dan seorang penjaga berlari ke arah Yi Chen dengan sangat malu, dengan 3 penjaga mengejarnya. Penjaga keluarga Yi. Yi Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang dikejar adalah penjaga keluarga Yi, dan orang di belakangnya adalah orang-orang dari keluarga Gu dan asosiasi penilai Ibel. Kamu orang menyebalkan dari keluarga Yi, berhentilah sekarang. Aku akan mengambil nyawamu. Seorang penjaga keluarga Gu berteriak, melemparkan tombak ke depan, mengenai langkah penjaga keluarga Yi, menyebabkan dia tersandung dan jatuh. Haha, kamu orang menyebalkan dari keluarga Yi, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Mereka bertiga mengejarnya dan menatap penjaga keluarga Yi dengan mata galak. Kamu orang menyebalkan dari keluarga Gu. Kamu tidak bisa dipermalukan. Jika kamu memiliki kemampuan, basmi aku. Penjaga keluarga Yi berteriak dengan dingin. Membasmimu akan terlalu mudah bagimu. Aku akan memberimu makan guk-guk hidup-hidup. Penjaga keluarga Gu mencibir, mengeluarkan pedang panjang dan menikam penjaga keluarga Yi di paha. Memanggil. Pada saat ini, semburan energi merah dan kuning keluar, menjatuhkan pedang panjang penjaga keluarga Gu. Penjaga keluarga Gu merasa ngeri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat energi itu menyerang. Dia melihat seorang pria muda berpakaian hitam menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah kamu anak dari keluarga Yi? Bukankah kamu sudah mati? Melihat kemunculan orang yang bergerak, penjaga keluarga Gu dan 2 orang lainnya membelalak tak percaya. Mulut kotor, angin kencang melintas, dan Yi Chen muncul di depan penjaga keluarga Gu, memberinya mulut besar, dan mengusirnya. Semua kata-kata yang dimarahinya pada keluarga Yi jatuh begitu saja ke telinga Yi Chen. Itu sangat cepat. 2 penjaga yang tersisa merasa ngeri, dan menikam Yi Chen dengan tombak di tangan mereka. Pergi mengambil tindakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yi Chen mengambil 2 tombak dan menamparnya 2 kali, membuat keduanya terbang menjauh. Bagaimana mungkin kekuatan fisiknya saja begitu kuat? Mereka bertiga memiliki bekas tamparan di pipi mereka. Mereka menatap Yi Chen dengan mata ketakutan. Dia belum mengerahkan kekuatan jiwanya sama sekali. Biarkan aku mengirimmu ke sana. Tanpa ampun, Yi Chen dengan cepat meninju mereka 3 kali, membasmi mereka seketika. Tuan, apakah Anda benar-benar tuannya? Penjaga keluarga Yi terkejut dan memandang Yi Chen dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Yi Chen mengangguk dan bertanya dengan perasaan tidak enak di hatinya. Bagus, Tuan, Anda belum mati. Penjaga itu sangat bersemangat, kemudian kesedihan muncul di wajahnya, dan dia menceritakan seluruh penyebab dan akibat dari masalah tersebut. Terlalu berlebihan untuk menindas seseorang. Setelah memahami segalanya, niat membasmi yang kuat muncul di wajah Yi Chen. Ternyata Yi Chen didorong ke dalam magma hari itu, dan Yi Siking juga membawanya ke sana. Dia tidak tahu bahwa Yi Chen aman dan sehat, jadi dia menyerang Gu Huo dengan marah. Tanpa diduga, Yuan Tong, sang pemimpin, juga bergegas menghampiri. Setelah mengetahui bahwa Yuan Lin dibasmi oleh Yi Chen, dia bergabung dengan Gu Huo untuk menghadapi Yi Siking. Meskipun dia ditantang oleh 2 orang kuat dengan level yang sama, Yi Siking telah berada di medan perang sepanjang hidupnya dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan dan memiliki potensi untuk menekannya. Tanpa diduga, Yan Zuo, Presiden Asosiasi Penilai Sihir,
juga datang dan diam-diam menyerang Yi Siking, yang terluka parah dan mundur. Kemudian tiga kekuatan besar bersatu untuk menghadapi keluarga Yi, sedangkan keluarga Yi bersatu dengan keluarga Jia untuk bertarung satu sama lain, dan kedua kekuatan tersebut memulai perang. Bagaimana situasi keluarga Yi sekarang? Apakah kakekku baik-baik saja? Yi Chen bertanya dengan cemas setelah akhirnya memahami apa yang terjadi. Sang patriark hanya terluka parah, tetapi karena kepala keluarga terluka parah, kami mundur dengan mantap, dan sekarang rumah Yi telah dikepung oleh mereka. Mendengar ini, Yi Chen akhirnya menghela nafas lega. Selama Yi Siking baik-baik saja, dia akan lebih lega. Ups! Pada saat ini, sebuah suara menerobos udara di belakang Yi Chen, dan semburan energi mengalir ke kepalanya. Serangan lawan sangat kejam, tatapan dingin muncul di mata Yi Chen. Dia memutar pinggangnya dan berbalik dengan cepat, meninju energinya dan menjatuhkannya. Itu kamu. Yi Chen menatap orang yang datang dan menemukan sosok cantik berdiri di atas angin. Aku tidak menyangka kamu akan keluar hidup-hidup. Aku akan mengambil nyawamu. Wajah Gu Yun dipenuhi embun beku. Nama perempuan jalang itu adalah Chun. Yi Chen mengangkat bahu, wajahnya penuh ketidakpedulian. Mencari kematian. Disebut menyebalkan, Gu Yun sangat marah. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, mengeluarkan pesan seperti ular piton liar, dan menusuk leher Yi Chen. Berdiri dengan kaki kokoh, mata Yi Chen bersinar dengan tatapan kejam, dan tinjunya terbang dengan angin kencang, bertabrakan dengan pedang panjang Gu Yun. Suara boom yang teredam keluar, dan Gu Yun mundur beberapa langkah dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat. Gu Yun merasa ngeri, dengan rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Hei benar-benar mengabaikan keterkejutan pihak lain, Yi Chen membungkus tangannya dengan kekuatan jiwa, bergegas ke depan, dan membombardir Gu Yun dengan tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, apakah kamu masih bisa menahan kekuatan jiwa? Gu Yun berteriak dengan dingin, dan kekuatan jiwa berdenyut di sepanjang meridian seperti binatang buas. Di bawah kendalinya, kekuatan itu disuntikkan ke belati, dan menusuk tinju Yi Chen seperti naga yang muncul dari laut. Suara boom yang memekakkan telinga keluar, dan gelombang setelahnya menyebar, dan tak satu pun dari mereka mundur selangkah. Gu Yun merasa ngeri, dia tidak menyangka tubuh Yi Chen begitu kuat. Keterampilan jiwa superior kelas 4 pedang Ling Jue. Menekan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Gu Yun mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi, dan belati itu berubah menjadi bayangan dan menusuk kepala Yi Chen. Keluar dari sini. Mata Yi Chen bersinar dengan ganas, tinjunya terbungkus dalam api yang aneh, dan dia bergegas maju dengan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Ledakan. Kekuatan pukulan ini benar-benar menakutkan. Belati Gu Yun dihancurkan oleh Yi Chen, dan pukulannya tetap tidak berubah dan mengenai kepalanya. Angin tirani menerpa, Gu Yun merasa ngeri. Sudah terlambat untuk menghindarinya, jadi dia menamparkan tangan Yi Chen dengan telapak tangan gioknya. Ah! Langkah ini tidak sesederhana yang dibayangkan Gu Yun. Dia berteriak, terlempar oleh pukulan Yi Chen, dan membentur tembok dengan keras. Bagaimana kekuatan fisikmu bisa begitu kejam? Gu Yun memuntahkan seteguk darah merah dan menatap Yi Chen dengan tidak percaya. Gu Yun tidak percaya bagaimana Yi Chen memiliki kekuatan seperti itu. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati di rumah lelang, tapi hari ini dia dikalahkan olehnya. Ini semua berkat orang tuamu. Kedengarannya menyenangkan untuk mengucapkan terima kasih padanya. Yi Chen mengerutkan bibirnya. Jika Gu Huo tidak menjatuhkannya ke dalam magma, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Tapi sebagai imbalannya, aku akan membawa kepalamu menemuinya. Tapi Yi Chen hanya memiliki niat membasmi di hatinya, tapi tidak ada rasa terima kasih, dan matanya tertuju pada Gu Yun. Hei sekarang terluka parah. Gu Yun bukan tandingan Yi Chen, jadi dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Aku akan membawamu kembali ke barat. Yi Chen mencibir dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menghentikan Gu Yun dalam sekejap mata dan meraih leher Gu Yun dengan tangan kanannya seperti guntur. Mati. Kata-kata tanpa emosi keluar dari mulut Yi Chen, dan kemudian dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan suara klik terdengar di udara. Kalian dari keluarga Gu telah mengepung keluarga Yi. Kuharap orang menyebalkan tua Gu Huo itu menyukai hadiah ini. Ada suasana tegang di rumah keluarga Yi. Dikelilingi oleh ribuan tentara di luar. Gu Huo, Iwasa dan Yuantong berdiri di luar gerbang dengan ekspresi muram. Hari ini, aku, Yuantong, akan menginjakkan kaki di keluarga Yi untuk membalaskan dendam putra kesayanganku Yuanlin. Yuantong mengeluarkan teriakan dingin yang bergema di seluruh istana keluarga Yi.
Jelas sekali saudara Yi Chen dikepung dan dibasmi, tapi kamu orang yang tidak tahu malu masih berani membuat keributan seperti itu. Mendengus, rasa sakit di hati Yuan Tong ditusuk, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Saat dia membalikkan telapak tangannya, semburan energi keluar, mencoba merenggut nyawa Jiaxin. Ledakan, semburan energi keluar dari rumah keluarga Yi, menghalangi serangan Yuan Tong. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul di dinding. Mereka adalah Yi Siking, Jia Ding dan Yan Jian. Saat ini, wajah Yi Siking pucat, tanpa darah, dan dia jelas terluka parah. Matanya tertuju pada Gu Huo, orang yang membasmi cucunya. Gu Yi, bagaimana kabarmu makan enak hari ini? Seberapa nyenyak tidurmu? Kata Gu Huo sambil tersenyum bercanda. Jika kamu tidak menggunakan cara-cara tercela, apakah kamu Gu Huo masih berdiri di sini? Mata Yi Siking dipenuhi dengan niat membasmi. Jika dia tidak melarikan diri secara tidak sengaja, kamu pasti bisa memasuki dunia bawah dan bertemu cucumu, kata Gu Huo dengan ekspresi dingin. Jangan terlalu bangga, aku akan mengenalmu secara pribadi nanti dan membiarkanmu dimakamkan bersama cucuku. Ada sedikit kesedihan dalam nada bicara Yi Siking. Hanya kalian, jika kalian Yi Siking belum terluka, aku akan tetap mempercayai kalian, tetapi kalian tidak memenuhi syarat sekarang. Cukup berurusan denganmu. Yan Jian mendengus dingin, tapi keseriusannya menunjukkan ekspresi bermartabat. Awalnya, dia masih dalam pengasingan, tetapi tiba-tiba dia mengetahui bahwa keluarga Yi dalam masalah, jadi dia memaksakan diri keluar dari pengasingan. Akibatnya, tingkat kultivasinya tidak pulih sepenuhnya, dan dia hanya kembali ke jiwa semu kuning dunia. Kamu orang tua, jangan terlalu sombong di sini. Kamu hanya berada di alam jiwa kuning. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Dasar pengkhianat, aku benar-benar buta. Iwajian menatap ke arah Iwasa. Huff, berhenti bicara yang tidak masuk akal, aku akan keluar hari ini, dasar pecundang. Iwasa mencibir, dan senjata berpola bintang 4 serta pelat pola muncul di tangannya, dan dia dengan cepat mengukir monster yang tampak ganas dan menyerang ke arah Yan Jian. Hu Yanjian adalah penilai sihir bintang 6 di masa jayanya, dia memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Dia dengan cepat mengeluarkan pelat pola dan senjata polanya dan mengukir perisai untuk memblokir serangannya. Keduanya awalnya adalah master dan magang, tapi sekarang mereka bertarung sampai mati. Mereka bergerak menuju kejauhan dan bertarung bersama dengan sengit. Yi Siking, hari ini aku akan mengambil nyawamu dan menghancurkan seluruh klanmu untuk mengorbankan roh Lin Er di surga. Yuan Tong memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan bergegas menuju Yi dengan kekuatan jiwanya. Jia Ding kembali menatap Yi Siking dan menghela nafas tanpa daya. Akan lebih baik jika dia memenangkan pertempuran ini. Jika dia kalah, keluarga Jia dan keluarga Yi akan tersingkir dalam semalam. Lawanmu adalah aku. Jia Ding menghela nafas dalam diam, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang Yuan Tong. Jiaxin, momentum keluarga Yi telah hilang. Sekarang serahkan kepada kami, dan saya dapat memastikan bahwa keluarga Jia Anda aman dan sehat. Yuan Tong berkata dengan dingin saat Jia Ding menghentikannya. Kamu tidak layak. Jika dia membelot sekarang, selain menjadi keji, keluarga Jia yang terisolasi akan menjadi orang pertama yang diserang. Kalau begitu aku harus menyingkirkanmu dulu, lalu membasmi keluarga Yi, teriak Yuan Tong dengan marah, menggunakan kekuatan jiwanya untuk bertarung dengan Jia Ding. Momentumnya sangat menakutkan. Yi Siking, kamu tidak menyangka hari ini akan datang kepadamu, bukan? Bagaimana rasanya ketika orang berambut putih memberi hadiah kepada orang berambut hitam? Aku, Yi Siking, pasti akan menggunakan darahmu untuk mengorbankan jiwaku, Chen Er, di langit. Basmi. Gu Huo tidak menjawab, dia langsung melambaikan tangannya. Ribuan tentara di belakangnya bergegas ke rumah keluarga Yi dengan senjata terangkat. Kalian dari keluarga Yi, basmi aku. Meskipun dia terluka parah, aura yang dikeluarkan oleh Yi Siking masih kuat dan dia berteriak. Basmi. Suara pembasmian yang keras terdengar dari istana. Ribuan tentara berbaju besi bergegas keluar dari istana dan menyerang bersama dengan tentara dari keluarga Gu. Tapi prajurit keluarga Yi jelas lebih kuat, melepaskan roh jahat darah yang kuat. Mereka seperti senjata manusia, terus-menerus memanen nyawa musuh. Keluarga Yi bertanggung jawab atas 70% kekuatan militer kekaisaran. Prajurit yang mereka pilih memang berbeda, tapi di depan yang kuat, mereka semua hanyalah sekelompok semut. Gu Huo mencibir, melambaikan telapak tangannya ke depan, dan semburan energi berubah menjadi pisau besar dan menyerang, menewaskan puluhan tentara dengan segera. Setelah hari ini, keluarga Yi Mu akan diusir dari kekaisaran Yuan Xuan.
Gu Huo melambaikan tangan lagi, dan lusinan tentara lainnya terbasmi. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, Yi Siking mendengus, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menebas ke arah Gu Huo dengan pedang tersebut. Jika itu masa kejayaanmu, aku akan tetap iri padamu, tapi sekarang kamu hanyalah orang malang yang hidup di nafas terakhirmu, dan lelaki berambut putih itu memberikan bantuan pada lelaki berambut hitam itu. Tombak api perak muncul di tangan Gu Huo. Dia memutar pinggangnya dan menusukkannya dengan angin kencang, menyerang bersamaan dengan pedang lebarnya. Pada puncaknya, Gu Huo jelas bukan tandingan Yi Siking, tapi dia terluka parah dan terpaksa mundur 2 langkah. Yi Siking adalah sosok yang telah berada di medan perang selama separuh hidupnya. Setelah menghilangkan kekuatan guncangan, pedang itu berputar dengan kekuatan jiwa kuning dan menghantam kepala Gu Huo dengan angin kencang. Perjuangan sampai mati hanya akan membuat kematianmu semakin menyakitkan. Kenapa kamu tidak menyerah dan ditangkap? Aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Lawannya berada di ujung panahnya yang kuat. Gu Huo tidak takut sama sekali, dia mendorong kekuatan jiwanya untuk dituangkan ke dalam tombak, dan kemudian menusuk pedang Yi Siking lagi, membuat suara teredam. Keterampilan jiwa superior kelas 4, tebasan setengah bulan. Sangat tenang, Yi Siking mengeluarkan minuman ringan, dengan cepat menarik pedangnya dan menebas kepala Gu Huo. Keterampilan jiwa superior kelas 4, tombak hantu api merah. Dengan gila-gilaan mengubah kekuatan jiwanya, Gu Huo memegang tombak api perak dan menarikan lebih dari selusin bunga senjata yang indah, membuat suara wow-wow seperti hantu menangis dan angin bersiul untuk menyambut mereka. Bum tombak dan pedang lebar bertabrakan dengan keras, suara memekakkan telinga bergema di udara, dan akibat yang terlihat dengan mata terbuka keluar. Yi Siking didorong sejauh 7 atau 8 meter dan mengeluarkan seteguk darah. Jika di masa kejayaannya, Yi Siking akan menebas lawannya dengan beberapa pedang, namun dia terluka parah dan hanya bisa menunjukkan kekuatan rata-ratanya. Yi Lao, kamu harus bertahan. Jika kamu jatuh, keluarga kita akan hancur total. Jiading sedikit cemas, tapi dia tidak bisa membantu. Hal yang sama berlaku untuk cermin batu. Pada akhirnya, kamu bukan tandinganku. Tidak ada gunanya terus bertarung. Menyerahlah saja dan aku bisa memberimu cara mati yang layak. Kata Gu Huo dengan ekspresi garang. Ambil nyawamu dan korbankan semangat kepahlawanan cucuku. Yi Siking menyeka darahnya. Tubuh lamanya sepertinya memiliki kekuatan tak terbatas, dan pedang itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan mengenai kepala Gu Huo. Jika kamu ingin mati, maka aku tidak punya pilihan selain membantumu. Gu Huo mencibir, memutar pinggangnya dan menusukkan tombak, menghalangi serangan Yi Siking. Kekuatan yang kuat membuat dia mundur 2 langkah. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, telapak tangan guntur surgawi. Yi Siking memiliki pengalaman bertarung yang cukup banyak dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menipunya. Kekuatan jiwa yang besar melonjak dari telapak tangan kanannya dan menghantam dantian Gu Huo dengan suara yang menggelegar. Jika gerakan ini berhasil, budidaya Gu Huo mungkin tidak dapat dipertahankan. Gu Huo terkejut saat angin kencang menerpa dirinya. Saat dia menyadari apa yang dia lakukan, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 5 teknik tombak gusa. Tombak itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan Gu Huo mengeluarkan raungan marah, lalu memutar pistolnya dan menusuk telapak tangan Yi Siking. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di udara, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar, dan waktu sepertinya berhenti mengalir pada saat ini. Engah! Segera setelah itu, Yi Siking terlihat terbang mundur, menghantam batu besar dengan keras, dan pisau besar di tangannya terhunus. Lagi pula, karena cedera itulah Yi Siking hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Bukan saja gerakan pasti membasmi itu tidak berhasil, tapi dia bahkan terluka lebih parah. Yi Siking, hari ini kamu akhirnya akan jatuh ke tanganku, Gu Huo. Mantan lawannya dikalahkan secara menyedihkan di tangannya, dan Gu Huo tertawa terbahak-bahak. Wajah Yi Siking sepucat kertas. Awalnya dia terluka parah, tapi sekarang dia terluka parah. Chen Er, aku tidak bisa membalaskan dendammu lagi. Jejak ingatan dan penyesalan melintas jauh di mata Yi Siking. Yan Jian dan Jiading terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa Yi Siking telah kalah, mereka semua memiliki lawannya sendiri dan tidak dapat melarikan diri sama sekali, jadi mereka hanya bisa khawatir. Para prajurit keluarga Yi itu juga memiliki lawannya sendiri, dan mereka hanya cemas. Yi Siking tidak menyangka kamu akan berada di sini hari ini, kan? Biarkan aku membawamu ke jalan Huangquan untuk menemui cucumu. Dengan ekspresi galak di wajahnya,
Gu Huo mengangkat tombak di tangannya dan menikam kepala Yi Siking. Kekuatannya begitu kuat sehingga pasti akan merenggut nyawa Yi Siking. Keengganan muncul di wajah Yi Siking, dia menatap Gu Huo dengan niat membasmi di matanya. Dia ingin menghindar tetapi tidak memiliki kekuatan lagi. Guk-guk tua, hentikan. Tiba-tiba, raungan penuh niat membasmi terdengar, diikuti oleh pedang berat sepanjang 3 meter yang meluncur menuju Gu Huo dengan angin kencang. Kekuatannya begitu kuat sehingga Gu Huo ketakutan dan dengan cepat mencabut tombaknya, lalu mundur lebih dari 10 langkah. Boom! Begitu Gu Huo pergi, pedang berat sepanjang 3 meter itu menghantam tempat dia baru saja berdiri dan dimasukkan ke dalam tanah, melepaskan roh jahat yang kuat. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Mereka menoleh dan melihat ke arah tempat api itu terbang, dan melihat sesosok tubuh mengenakan gaun hitam berdiri tertiup angin. Itu dia. Ketika mereka melihat penampilannya dengan jelas, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka dengan wajah tidak percaya. Kamu berani menyentuh keluarga Yiku, hari ini aku ingin kamu berbaring di sini. Niat membasmi yang luar biasa memenuhi udara, dan sebuah kata dingin keluar dari mulutnya. Merasakan niat membasmi, semua orang menoleh untuk melihat sosok yang mengenakan gaun hitam, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Itu Yi Chen, dia belum mati. Banyak suara tidak percaya terdengar di udara, seolah-olah mereka melihat hantu. Bukankah kamu jatuh ke dalam lahar? Bagaimana kamu masih bisa keluar hidup-hidup? Kata Gu Huo keras dengan keterkejutan di wajahnya. Dia jelas-jelas mendorong lawannya ke dalam lava hari itu, tapi sekarang lawannya benar-benar melompat keluar hidup-hidup, yang dia tidak dapat percayai. Aku belum mengambil nyawamu, bagaimana kamu bisa pergi seperti ini? Yi Chen tersenyum dingin dan berjalan menuju sisi Yi Siking. Chen benarkah itu kamu? Wajah Yi Siking penuh rasa tidak percaya, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kakek, aku kembali. Melihat penampilan Yi Siking yang terluka parah, Yi Chen merasa sangat tidak nyaman, dan niat membasmi muncul di dalam hatinya. Akan menyenangkan untuk kembali, alangkah baiknya untuk kembali. Mata keruh Yi Siking berkaca-kaca, dan dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Yi Chen. Tuan, istirahatlah di sini dan biarkan aku mengambil kepala guk-guk tua itu. Yi Chenxing meraih pedang berat Tianyun dan menatap Gu Huo dengan mata dingin. Jadi bagaimana jika kamu bisa kembali hidup-hidup? Biarkan aku mengirimmu dan ayahmu kembali ke barat. Seekor guk-guk memuntahkan gadingnya dan tidak takut ditusuk sampai mati. Yi Chen mengerutkan bibirnya, lalu menyentuh cincin penyimpanan dan mengeluarkan kepala manusia. Ini hadiah pertama untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Yi Chen tersenyum ringan dan membuang kepalanya. Ini. Setelah melihat penampakan kepalanya dengan jelas, Gu Huo menyipitkan matanya seperti mata yang tajam. Aku tidak menyangka Boi Yi benar-benar membasmi Gu Yun. Dia membasmi kedua tuan dari generasi muda. Kekuatan bertarung seperti itu sungguh luar biasa. Jia Ding dan yang lainnya terlihat aneh, dan kemudian terus berkonsentrasi bertarung. Jadi, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Yi Chen bingung betapa bahagianya dia dan sengaja membuka mulutnya untuk merangsang. Aku akan membasmimu. Gu Huo sangat marah. Itu adalah cucu kesayangannya, tapi sekarang dia dibasmi oleh Yi Chen. Ekspresinya menjadi sangat suram, dan tombaknya menusuk Yi Chen dengan niat membasmi yang mengerikan. Chen hati-hati. Yi Siking tampak gugup. Gu Huo berada di alam jiwa kuning, yang levelnya lebih tinggi dari Yi Chen. Jangan khawatir, Yi Chen tidak merasa gugup sama sekali, dia mengangkat pedang berat Sky Meteor dengan kedua tangannya dan meledakkannya dengan suara yang menakutkan menembus udara. Ledakan, tombak dan api Tianyun bertabrakan, mengeluarkan suara menggelegar, dan Gu Huo terlempar mundur beberapa langkah. Kekuatan fisiknya lebih kuat, tak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan jiwa mereka sekarang. Lengan Gu Huo mati rasa dan dia menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Terima nasibmu. Yi Chen mencibir di dalam hatinya, dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang berat Tianyun, mengangkatnya tinggi-tinggi dan menebasnya dengan kekuatan yang besar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, itu tidak ada gunanya. Kesenjangan antar alam adalah celah yang tidak dapat kamu atasi. Gu Huo mencibir. Setelah menderita kekalahan, dia langsung menggunakan kekuatan jiwanya dan menikam serangan Yi Chen. Berikan cucuku hidupnya. Teriakan dingin keluar, dan tombak di tangan Gu Huo mengeluarkan kekuatan yang cemerlang dan kuat, seperti seekor naga yang bangkit dari laut dan menusuk kepala Yi Chen, dengan kekuatan yang kuat. Izinkan aku mengirimmu ke neraka untuk menemui cucumu. Yi Chen tidak takut sama sekali. Api meteorit itu memancarkan cahaya terang dan menyerang dengan cepat dengan kekuatan yang luar biasa. Suara boom yang teredam keluar,
dan Yi Chen merasakan guncangan. Tubuhnya terdorong keluar lebih dari selusin langkah, dan lengannya mati rasa karena guncangan. Meskipun dia bisa membasmi kultivator di level yang sama, level Guhuo satu level lebih tinggi darinya. Ini sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menang, dan dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yan Jian dan yang lainnya telah membayarnya perhatian di sini. Situasi pertempuran, katanya dengan sedikit khawatir. Ketika dia berada di pegunungan hari itu, Yi Chen telah melihat kekuatan alam jiwa kuning. Dia tidak terkejut, dan ada tatapan serius di matanya. Keterampilan jiwa inferior kelas 5 teknik tombak gusa. Guhuo mencibir lagi dan lagi, mengeluarkan bayangan tombak api perak dan menusuk di udara, itu sangat kuat. Tidak berani lalai, Yi Chen dengan panik mengedarkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke pedang berat Tianyun di bawah kendalinya. Keterampilan jiwa menengah tingkat pertama, tebasan api matahari. Teriakan marah keluar dari mulutnya, dan Yi Chen mengangkat otot lengannya dan menebas dengan angin kencang. Bum tombak dan pedang berat bertabrakan, tetapi tubuh Yi Chen hanya sedikit gemetar dan tidak terpengaruh sedikit pun, menghadapi serangan dari alam jiwa kuning. Kamu orang menyebalkan kecil sangat kuat secara fisik, tetapi jika kamu ingin melawanku dengan kemampuan ini, kamu masih kekurangannya. Guhuo tidak perlu menebak bahwa Yi Chen pasti akan mendapatkan peluang besar di magma. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang membuatnya lebih bertekad untuk memberantas akar permasalahannya. Keterampilan jiwa inferior tingkat 5 telapak guntur surgawi tingkat kelima. Tanpa menjawab sama sekali, Yi Chen menggunakan telapak tangan kanannya, dan kekuatan jiwa melonjak dan mengembun di telapak tangannya, menghantam dantian Guhuo dengan angin kencang, angin itu seperti guntur. Mencari kematian, Guhuo berteriak dingin, dan kekuatan jiwa yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia memutar tombaknya dan menusuk telapak tangan Yi Chen, memukul mundur Yi Chen lagi. Meskipun Yi Chen memiliki kekuatan untuk berada di alam jiwa kuning semu, dia masih terlalu lemah untuk menghadapi alam jiwa kuning yang sebenarnya. Saya khawatir dia akan kalah dalam waktu singkat lebih. Melihat Yi Chen dengan mata khawatir, Yi Siking ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi tidak berdaya dan diam-diam mengkhawatirkan Yi Chen. Orang menyebalkan tua, mengambil beberapa langkah mundur untuk menghilangkan keterkejutannya, mata Yi Chen menjadi lebih serius. Tanpa cara lain, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Guhuo. Kamu bisa menggunakan cara apapun yang kamu punya. Jangan pergi ke dunia bawah. Ini salahku karena aku tidak memberimu kesempatan untuk berjuang. Guhuo mencibir dan memaksanya. Melihat ini, tatapan dingin muncul di mata Yi Chen. Dia melepas gaun di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan baju besi janji di tengahnya. Dia segera melepasnya dan menyimpannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Yi Chen baru saja bertarung dengan baju besi Wuji. Setelah melepasnya, perasaan menahan diri di tubuhnya menghilang, dan dia merasa sangat rileks. Akan kulihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Aku tidak tahu mengapa Yi Chen melakukan ini, tapi Guhuo tidak khawatir sama sekali. Dia mencibir dan menikamnya dengan tombaknya. Ups dan meninggalkan pedang berat Tianyun di tempatnya. Tubuh Yi Chen bergetar dan menghilang, meninggalkan serangan Guhuo dengan sia-sia. Kecepatan yang sangat cepat. Kejutan melintas di wajah Guhuo. Kecepatan Yi Chen saat ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, yang sangat mengejutkannya. Orang menyebalkan tua, bersatu kembali dengan cucumu. Detik berikutnya, Yi Chen muncul di belakangnya, mengepalkan tinjunya dan memukul kepala Guhuo seperti kilat. Angin kencang yang datang dari belakang membuat Guhuo sangat terkejut. Wajahnya menjadi dingin. Setelah dia bereaksi, dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwanya dan berbalik menghadapi serangan Yi Chen. Suara bum yang teredam keluar, dan tubuh mereka berdua gemetar. Keterampilan jiwa superior kelas 3 hembusan tendangan angin. Serangan diam-diam gagal, jadi Yi Chen membuat busur serangan sempurna dengan kaki kanannya di udara dan menyapukannya ke pipi Guhuo. Kecepatannya sangat cepat sehingga pipi Guhuo langsung dipukul dan mundur 2 langkah. Meski tidak terluka, ada bekas luka memar di wajahnya. Itu kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan fisik si kecil itu mungkin berada pada level alam jiwa Chen. Yan Jian, yang sedang bertarung, sangat terkejut. Haha, wajahmu ditampar oleh seorang junior. Kamu Guhuo benar-benar mundur saat kamu hidup. Ini benar-benar tamparan di wajah. Wajah Guhuo menjadi sangat jelek, dan rasa sakit di pipinya membuat wajahnya terlihat garang. Orang menyebalkan tua, apakah kamu ingin mencoba lagi? Yi Chen merasa sangat senang, tapi dia tidak berani gegabah sama sekali. Aku akan membasmimu. Aura kuat menyerbu ke arah wajahnya, Guhuo mengangkat tombaknya dengan ekspresi ganas dan menusuknya dengan kekuatan guntur.
Hei Yi Chen sama sekali tidak menghadapi lawannya secara langsung. Yi Chen bergidik dan menghilang di tempat, menghindari serangan Gu Huo dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Keterampilan jiwa inferior tingkat keempat tinju ular piton muncul di belakang Gu Huo dalam sekejap mata, dan Yi Chen memukul kepalanya dengan kekuatan ular piton liar dengan kedua tangannya. Lawannya adalah orang kuat di alam jiwa kuning. Jika itu adalah konfrontasi head-to-head, Yi Chen akan dirugikan. Aku akan mati, nak. Gu Huo, yang memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, mengarahkan senjatanya dan menikam Yi Chen. Hoa, aku tidak menyangka reaksinya begitu cepat. Yi Chen dengan cepat menarik kembali serangannya, menggunakan kecepatan abnormalnya untuk menghindar, dan terus bertarung dengan keunggulan kecepatannya. Aku tidak menyangka Yi Chen begitu cepat sehingga dia bisa terjerat dengan alam jiwa kuning. Yan Jian sesekali melihat ke arah ini selama pertempuran, wajahnya penuh kejutan. Kamu orang menyebalkan tua tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kamu masih punya waktu untuk peduli pada orang lain. Iwasa mencibir dalam hatinya dan mulai melancarkan serangan yang lebih kejam. Pertarungan antara keduanya tampaknya seimbang, tetapi budidaya Yan Jian hanya di alam jiwa kuning semu. Sekarang dia mengandalkan pengalaman bertarungnya yang kaya, dia akan kalah dalam jangka panjang. Saya harap saya tidak gagal, jika tidak, keluarga Yi dan keluarga Jia akan tersingkir dari kekuatan utama Kekaisaran Yuan Xuan. Melihat Yi Chen yang bertarung dengan seluruh kekuatannya, Jia Ding menghela nafas tanpa daya. Kamu hanya memiliki 2 jiwa kuasi kuning dan 1 jiwa kuning. Mengapa kamu berkelahi dengan kami? Keluarga Yi dan keluarga Jia akan dilenyapkan hari ini. Aku juga akan mengambil nyawa bocah itu. Yuan Tong melirik Yi Chen, mencibir, dan memukul Jia Ding dengan senjata di tangannya. Kamu tidak malu dengan perkataanmu. Meskipun apa yang dikatakan Yuan Tong benar. Itu benar, tapi tidak ada harapan jika dia menyerah, jadi Jia Ding menghadapinya tanpa rasa takut. Keterampilan jiwa superior kelas 5, teknik tombak Gu Feng. Teriakan marah lainnya keluar. Tombak Gu Huo mengenai tinju Yi Chen, dan akibatnya menyebar ke sekeliling. Tendang, tendang. Yi Chen mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun dia bisa bertarung dengan lawan dengan kecepatannya, kekuatan Gu Huo terlalu kuat dan dia bisa melukai Yi Chen dengan satu gerakan. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini dalam waktu yang lama. Cepat atau lambat, jika ini terus berlanjut, kita akan dikalahkan. Lawan memiliki 3 orang kuat di alam jiwa kuning. Situasi ini sangat tidak menguntungkan. Setelah mengamati situasi pertempuran di sekitarnya, Yi Chen mengerutkan kening. Kekuatan Iwajian saat ini mampu bertarung seimbang dengan Iwasa, namun karena ia berada di alam kuasi jiwa kuning, ia tidak memiliki cadangan kekuatan jiwa sebanyak Iwasa, dan cepat atau lambat ia akan gagal jika ia terus bertarung dalam waktu yang lama. Pada saat itu, jika Iwasa mengambil tindakan, Yi Chen dan yang lainnya tidak akan memiliki harapan untuk menang. Apakah kita akan menggunakan teknik penyegelan? Kepala Yi Chen berputar dengan cepat. Jika dia terus bertarung, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Menggunakan buku penyegelan, masih ada tingkat keberhasilan 5%. Bocah keluarga Yi, biarkan aku mengantarmu dalam perjalananmu. Gu Huo memasang ekspresi galak dan berjalan perlahan dengan tombak di tangannya. Kamu guk-guk tua tahu cara menggigit orang? Yi Chen mencibir, tubuhnya gemetar dan menghilang dalam sekejap, dan muncul di belakang Gu Huo pada detik berikutnya. Pukul aku! Teriakan marah keluar, dan tinju Yi Chen menghantam kepala Gu Huo dengan angin kencang. Ini tipuan kecil lagi, izinkan aku mengirimmu pergi. Gu Huo mencibir, memutar pinggangnya, dan menikam Yi Chen seperti naga yang keluar dari laut. Kamu tertipu. Sebuah bayangan muncul, dan Yi Chen menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Gu Huo, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Seni penyegelan. Sebuah firasat buruk muncul di hati Gu Huo. Dia ingin menghindarinya tetapi sudah terlambat. Tangan Yi Chen yang tersegel menyentuh dantiannya, dan semburan kekuatan jiwa menyerbu ke dalam tubuhnya. Semua gerakan berhenti dalam sekejap, dan mata Gu Huo melebar. Dia merasakan energi menyelimuti jiwa binatang itu, mencoba menyegel energinya. Harus berhasil. Hati Yi Chen bergetar. Jika mereka terus bertarung, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki seni penyegelan. Tampaknya apa yang dikatakan cucuku benar. Di bawah tatapan Yi Chen, wajah Gu Huo kembali tenang, dan tombak itu dibungkus dengan kekuatan jiwa dan ditusuk ke arah Yi Chen. Gagal. Wajah Yi Chen sangat jelek. Sudah terlambat untuk menghindar, dan tinjunya mengenai tombak dengan kekuatan besar.
Puff Yi Chen buru-buru mengambil tindakan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan kejut yang kuat membawanya pergi dan memuntahkan seteguk darah merah. Chen Er, wajah Yi Siking penuh kekhawatiran, tetapi menurut kondisinya saat ini, dia hanya bisa merasa cemas. Permainan sudah selesai, izinkan saya mengirim Anda ke jalan. Gu Huo tidak ingin menghabiskan waktu lagi. Dia menjentikkan tombaknya, dan aura menakutkan merembes keluar dari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Boom! Kekuatan jiwa kuning melonjak keluar dari tubuhnya dan disuntikkan ke tombak di bawah kendalinya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah Gu Huo akan menggunakan gerakan itu? Yiding dan Yan Jian merasakan situasi di sini dan ekspresi mereka berubah. Chen Er, berhati-hatilah. Yang akan dia gunakan kemungkinan besar adalah teknik segel suci api surgawi. Wajah Yi Siking berubah sangat jelek dan dia meneriakkan pengingat. Teknik segel suci api surgawi. Ekspresi Yi Chen berubah. Teknik segel suci api surgawi ini adalah keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 6 yang diperoleh keluarga Gu dengan jutaan dolar. Awalnya aku tidak berencana menggunakan jurus ini, tapi kamu benar-benar berani membasmi cucuku. Aku akan menggunakan jurus ini untuk memotongmu menjadi daging cincang dan mengorbankan roh cucuku di langit. Wajah, dan aura yang dikeluarkan oleh tombak bahkan lebih menakutkan. Apakah aku takut kamu tidak akan berhasil jika kamu memiliki keterampilan jiwa kelas 6? Tanpa rasa takut sedikit pun, Yi Chen mengeluarkan pedang berat meteor surgawi. Dia sudah berlatih tebasan api ilahi meteorit di tingkat ketiga dan bisa menggunakannya untuk bertarung. Wah, tanpa syarat apapun, Yi Chen menyalurkan kekuatan jiwanya ke Epi Tianyu, dan cahaya menyilaukan merembes keluar dari pedang, menyilaukan seperti bintang, dan kekuatan mengerikannya menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Untuk bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, mungkinkah dia juga menggunakan keterampilan jiwa kelas 6? Yan Jian dan yang lainnya menatap Yi Chen dengan tidak percaya. Jadi bagaimana jika itu adalah keterampilan jiwa kelas 5? Celah di alam adalah celah yang sulit untuk kamu lewati. Gu Huo mencibir, dan kekuatan yang dilepaskan oleh tombak itu bahkan lebih menakutkan. Yang kalah berbicara banyak omong kosong, biarkan guk-guknya keluar. Tidak ada rasa takut di wajah Yi Chen, dan dia menuangkan sisa kekuatan jiwa terakhir di tubuhnya ke dalam pedang berat Tianyun, dan cahayanya tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, teknik segel suci api surgawi. Gu Huo berteriak marah dengan wajah galak, dan kekosongannya hancur saat dia mengayunkan tombaknya, menusuk Yi Chen dengan kekuatan yang sangat menakutkan, secepat kilat. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 tebasan api ilahi matahari jatuh. Yi Chen berteriak dengan marah dengan ekspresi serius, pembuluh darah muncul di lengannya, dan dia mengayunkan pedang berat jatuh ke depan dan menebas ke depan. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di ruang ini, tanah datar retak sedikit demi sedikit, angin kencang bertiup, dan beberapa tentara di dekat tepi pertempuran dicincang menjadi daging cincang. Jiading dan yang lainnya yang sedang bertempur terpengaruh dan dengan cepat menjauh dari pusat tumbukan untuk melanjutkan pertempuran. Kemudian mereka berbalik dan melaju menuju sisi ini. Mereka menemukan bahwa ruangan itu tertutup pasir dan debu, sehingga sulit untuk dilihat situasinya dengan jelas. Jadi, siapa yang menang? Semua orang yang hadir ingin mengetahui hasilnya, yang terkait dengan hasil akhir dari pertarungan hidup dan mati ini. Puff, tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari pasir dan debu, menabrak dinding dan rumah keluarga Yi, dan terkubur oleh banyak batu bata. Di saat yang sama, sesosok tubuh muncul di dalam debu. Setelah bisa melihat penampilannya dengan jelas, ekspresi Yi Siking menjadi garang. Gu Huo menang. Wajah Yan Jian terlihat sangat jelek. Kekuatannya begitu kuat sekarang. Saya tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Wajah Jiading menunjukkan keengganan. Sekarang Gu Huo bisa melepaskan tangannya, hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Ku bilang, alam adalah jurang yang tidak bisa kamu lewati. Wajah Gu Huo menjadi pucat. Jurus terakhir yang baru saja dia gunakan telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya, tapi itu cukup untuk membasmi Yi Chen. Gu Huo sangat yakin bahwa Yi Chen tidak akan selamat dari serangan yang baru saja dia lakukan, dan menatap Yi Siking dengan tatapan tajam. Kalau begitu, inilah waktunya untuk mengirimmu berangkat. Mata Gu Huo bersinar dingin, dia mengangkat tombaknya dan menikam kepala Yi Siking, pasti akan membasminya dengan satu serangan. Jika pemimpin utama keluarga Yi meninggal, kita akan tamat sepenuhnya. Mata Jiading berkilat putus asa. Sekarang sulit bagi Yi Siking untuk menggerakkan jarinya, apalagi menghindar. Dia hanya bisa membiarkan ujung tombak yang tajam itu semakin mendekat. Peng! Tiba-tiba,
Batu yang mengubur Yi Chen mengeluarkan suara teredam, dan sesosok tubuh berlari keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mendatangi Yi Siking dan mengambil tombak api perak. Kamu orang menyebalkan kecil belum mati. Mata Gu Huo membelalak saat melihat kemunculan pencegat, karena dia adalah Yi Chen. Saat ini, Yi Chen dalam keadaan sangat malu, pakaiannya pang camping, terdapat puluhan luka besar dan kecil di sekujur tubuhnya, dan masih ada bekas darah yang menggantung di mulutnya. Kamu orang menyebalkan tua belum mati, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Pihak lain sebenarnya ingin mengambil nyawa Yi Siking. Ini telah menyentuh bagian belakang hati Yi Chen. Dia menarik tombak api perak dengan keras dan menendang Gu Huo pergi. Langkah terakhir tadi menghabiskan seluruh kekuatan jiwa Gu Huo. Dia sekarang hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Meskipun energi Yi Chen juga habis, kekuatan fisiknya masih pada level alam jiwa Chen, jadi mudah untuk ditangani, dengan dia. Gu Huo, yang terbang mundur, memuntahkan seteguk darah merah dan jatuh ke tanah di kejauhan. Namun, dia mengabaikan rasa sakitnya dan bangkit dari tanah, menatap Chen Tian dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Wajahnya berubah ganas, dan wajah Gu Huo memerah karena malu dan marah. Tidak mungkin bagi adikmu. Yi Chen mendengus dingin, tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya terangkat ke udara. Boom! Gu Huo tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terhanyut oleh tendangan Yi Chen. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan menatap Yi Chen dengan mata galak. Sejak dia menjabat sebagai kepala keluarga Gu, dia telah menikmati kekaguman dari banyak orang. Bagaimana dia bisa begitu terhina? Jika berita ini tersebar, bagaimana dia bisa bertemu dengan orang lain di masa depan? Jika kamu berani menyerang keluargaku, kamu seharusnya bersiap untuk mati. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Hati Yi Chen terbakar amarah yang membara. Dia langsung bergegas keluar dan menamparkan Gu Huo. Dia terbang mundur seperti boneka dengan tali putus dan jatuh ke tanah lagi. Puff Gu Huo terlihat sangat ganas dan mengeluarkan seteguk darah bercampur gigi patah. Benar-benar gila, menggunakan tingkat kultivasi yang dekat dengan alam jiwa kuning untuk secara brutal menyiksa orang kuat di alam jiwa kuning. Tanpa diduga, keadaan akan berkembang seperti ini. Bukankah kamu baru saja memperlakukanku seperti semut dan ingin membasmiku? Yi Chen perlahan berjalan menuju Gu Huo, ekspresinya tanpa emosi. Kamu Gu Huo merasa sangat sedih. Jika kekuatan jiwanya tidak habis sekarang, dia tidak akan dipukuli oleh seorang anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apa yang kamu lakukan? Yi Chen meraihnya dan mengeluarkan dua mulut besar lagi, memukuli Gu Huo sampai bintang muncul di matanya. Bukankah kamu orang menyebalkan tua yang sangat kuat? Yi Chen dengan cepat meninju Gu Huo dua kali, meninju mata Gu Huo ke mata panda. Para prajurit yang bertempur menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat situasi ini, mata mereka langsung melebar karena tidak percaya pada wajah mereka. Kamu orang menyebalkan kecil, kamu akan mati dengan baik. Wajah Gu Huo ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin, seolah dia ingin menghancurkan tulang Yi Chen menjadi abu. Kamu berani menjadi begitu sombong ketika kamu akan mati. Dia mengusir Gu Huo dengan lemparan yang keras. Jika aku tidak membasmimu, orang menyebalkan kecil, nama keluargaku, Gu Huo, tidak akan lagi menjadi Gu. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, aku akan mengirimmu pergi. Setelah merasakan jiwa binatang itu, dia menemukan bahwa masih ada kekuatan jiwa. Yi Chen menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam tombak, menciptakan aliran bunga tombak yang indah, dan angin kencang mengaduk sekeliling. Apakah ini teknik tombak Gusa? Mata Gu Huo melebar. Dia sangat akrab dengan gerakan yang dilakukan Yi Chen, tapi satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah bagaimana pihak lain mengetahui keterampilan unik keluarga Gu mereka. Menggunakan keterampilan jiwa dan senjata keluarga Gu untuk membasmi anggota keluarga Gu akan terasa sangat menyenangkan. Mengabaikan tatapan hantu Gu Huo, Yi Chen menuangkan sisa kekuatan jiwa terakhir ke tombak api perak, dan cahaya menyilaukan berkedip di antara tombak. Angin kencang bertiup seperti naga yang marah. Yi Chen menari dengan tombak api perak, dan kekuatan mengerikan terkondensasi di tombak itu. Keahlian Yi Chen adalah keahlian menembak Gusa. Ini jelas merupakan metode yang diturunkan oleh keluarga Gu. Bagaimana dia mendapatkannya? Jia Ding dan yang lainnya berkata tidak percaya saat melihat tindakan Yi Chen. Bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan menembak seperti keluarga Guku? Gu Huo merasakan ketakutan di dalam hatinya, tapi dia tetap berteriak dengan keras. Dengan pertanyaan ini, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Yi Chen tidak menjawab sama sekali. Dia tidak ingin rahasia buku surgawi terungkap. Energi besar mengalir keluar dan menyapu Gu Huo. Ah!
Aku tidak mau menyerah. Gu Huo, yang kekuatan jiwanya habis, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Menghadapi serangan yang begitu kuat, dia tidak bisa mengelak. Tanpa ketegangan apapun, Gu Huo hancur berkeping-keping oleh energi itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dibasmi oleh keterampilan jiwa dan senjatanya sendiri, dan bahwa orang yang membasminya adalah seorang anak kecil yang masih muda. Mati seperti ini, para prajurit memandang Yi Chen dengan wajah terkejut. Orang tua Gu Huo itu benar-benar mati di tangan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan gangguan besar. Jia Ding dan yang lainnya memandang Yi Chen dengan mata yang rumit. Tetapi mereka tidak berani diganggu dan terus mendorong kekuatan jiwa mereka untuk bertarung. Inilah yang kamu dapatkan karena mengacaukan keluarga Yiku dan menyakiti keluarga Yiku. Tanpa belas kasihan di matanya, Yi Chen mengambil pedang berat Tianyun dan bergegas menuju Yanjian. Saat ini, Yanjian sudah sedikit lemah, dan pertarungan jangka panjang telah menghabiskan banyak energi. Aku akan menangkapmu sekarang. Demi tuan dan murid, aku akan mengampuni nyawamu. Iwasa tidak mau membuang waktu. Kematian Gu Huo mengubah situasi. Kamu serigala bermata putih, kamu masih sombong sekali. Kamu menyalahkanku karena kurang disiplin pada awalnya. Aku akan membasmimu hari ini untuk menghindari bencana selama ribuan tahun. Yanjian mencibir, dan senjata polanya terus berputar. Monster yang tampak ganas terbentuk di pelat pola, dan menyerang ke arah Yanjian dengan momentum yang sangat besar. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Kamu yang menyebabkan semua ini pada dirimu sendiri. Iwasa mencibir, dan menghunus pedang dengan begitu banyak kekuatan jahat sehingga dia menerobos monster itu dan menebas ke arah Yanjian. Sesosok hitam melintas, Yi Chen memegang pedang berat Tianyun dan memotong monster itu, membantu Yanjian memblokir serangan itu. Tuan Yanjian, mari kita bekerja sama untuk membasminya. Yi Chen mencibir dan memimpin dalam menyerang Yan Zuo. Jika Yanjian sendiri tidak bisa mengalahkan Yan Zuo, Yi Chen tidak siap membiarkan dia mengambil risiko sendirian dan memilih untuk datang membantu. Kamu berada di akhir kekuatanmu, dan kamu masih ingin melawanku dengan kekuatanmu saat ini. Iwasa mencibir dengan jijik, dan dengan jentikan piring, panah kuning tajam meluncur keluar dan menembus kehampaan. Hei tanpa menjawab, Yi Chen menghindari serangan itu dengan kecepatan yang sangat cepat, datang ke belakang Iwasa, dan menebas kepalanya dengan pedang panjang. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Dia mencibir, dan pelat pola Iwasa bersinar terang, membentuk perisai di depannya, berharap untuk memblokir serangan Yi Chen. Ledakan. Namun hasilnya tidak terduga. Perisai itu dihancurkan oleh Yi Chen, dan Yan Zuo tersapu oleh pedang berat Tianyun. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Senjata yang beratnya ribuan kilogram itu hanyalah senjata yang tiada taranya di bawah rotasinya. Para prajurit yang bertempur pun tercengang. Bahkan penilai sihir bintang 5 pun tersapu. Teknik pertarungan roh tingkat ketiga binatang yang terperangkap. Yanjian juga mengambil tindakan, dan penutup terjalin di pelat pola, dengan cepat menjebak Yan Zuo di dalamnya. Mati. Yi Chen datang ke tempat perlindungan dengan kecepatan tidak normal dan menghantamkan pedang berat itu dengan kekuatan yang besar. Pedang yang menakutkan itu menghancurkan penutupnya dan mengenai kepala Iwasa. Puff! Iwasa dipukul dengan keras dan terlempar ke belakang. Muntah darah, wajahnya pucat dan dia terlihat sangat malu. Teknik pertarungan roh superior tingkat 4, naga ibel berkepala 2. Pelat pola Yanjian bersinar terang, dan seekor binatang buas yang tak tertandingi bergegas keluar dan menghantam tubuh Iwasa, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dua serangan berturut-turut membuat Iwasa terluka parah, tetapi saat dia hendak menggunakan teknik pertarungan roh untuk melawan, dia menemukan bayangan melintas, dan Yi Chen mendatanginya sambil memegang pedang berat meteor langit. Biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan. Serangan tadi membuat Izuo pingsan, dan Yi Chen tidak ingin memberinya kesempatan untuk bernapas. Pedang berat Tianyun bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menghantam kepala Izuo. Tidak, Iwasa merasakan panggilan kematian, dan sudah terlambat untuk menghindar. Dia terkena pedang Yi Chen, dan otak serta darahnya menyembur ke segala arah. Membasmi dua orang di alam jiwa kuning bahkan tanpa mengerutkan kening. Metode seperti itu benar-benar menakutkan. Catatan seperti itu sangat mengejutkan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kali ini terdengar teriakan marah Jia Ding. Ternyata Yuan Tong melihat situasinya salah dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melarikan diri. Yi Chen juga memperhatikan situasi di sini. Jika dia melarikan diri, tidak akan ada kedamaian di masa depan. Dia melintas dan mendatangi Yuan Tong dengan kecepatan yang sangat cepat. Serahkan padaku.
Pembuluh darah muncul di kedua lengan, dan Yi Chen mengangkat pedang berat meteor langit dan mengayunkannya ke arahnya. Sejak kamu datang untuk mati, aku tidak punya pilihan selain membantumu. Pihak lain membasmi putra kesayangannya, Yuan Tong menjadi pembasmi dan memutuskan untuk membasminya sebelum melarikan diri. Kedua lengannya terbungkus dalam kekuatan jiwa kuning, dan meledak ke arah pedang berat meteor langit yang jatuh. Ledakan, suara memekakkan telinga keluar. Setelah dua pertempuran tadi, Yi Chen berada di akhir kekuatannya dan terlempar mundur lebih dari 10 langkah. Yuan Tong juga didorong mundur beberapa langkah sebelum kekuatan tirani dari guncangan itu hilang. Meskipun dia tidak melukai lawannya, dia mampu menghentikannya. Yan Jian dan Jia Ding terus maju dan menghadapinya bersama dengan Yi Chen. Aku tidak akan menyerah. 3 lawan 1, ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Setelah Yuan Tong melawan dengan sia-sia untuk beberapa saat, dia dipukuli hingga babak belur oleh Yi Chen dan 3 orang lainnya pada saat yang bersamaan. 3 pembangkit tenaga listrik alam jiwa kuning baru saja jatuh seperti ini. Sebenarnya seorang pemuda yang membalikkan keadaan. Banyak tentara memandang Yi Chen dengan tidak percaya. Menurut kekuatan asli keluarga Yi, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini, tetapi kemunculan Yi Chen membuat pertempuran itu penuh dengan variabel. Pada akhirnya, mereka membalikkan keadaan dan membasmi Gu Huo, dan bekerja sama untuk membasmi Yan Jian dan Yuan Tong. Tidak ada yang menyangka perang besar akan berakhir dengan hasil seperti itu. Dalam suatu hari, berita bahwa Presiden Asosiasi Penilai Sihir, Gu Huo dari keluarga Gu, dan pemimpin Yuan Tong dipenggal menyebar ke seluruh sudut kekaisaran Yuan Xuan, dan Yi Chen juga menjadi pusat opini publik. Nyata atau salah, Yi Chen membalikkan dunia sendirian dan membasmi 2 orang di alam jiwa kuning. Kudengar dia baru berusia 16 tahun. Dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dia pasti akan menjadi sosok yang menakutkan jika dia besar nanti. Kali ini, Yi Chen tidak diragukan lagi menjadi fokusnya. Semua kekuatan menunggu dengan penuh semangat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, keluarga Yi akan menjadi pemimpin generasi baru kekaisaran Yuan Xuan. Namun, setelah 3 hari berturut-turut, tidak ada kabar, dan semua orang yang menonton menjadi bingung. Apa, kepala keluarga Yi terluka parah? Alih-alih merusak fondasinya, dia malah menerobos alam jiwa kuning dan memasuki alam jiwa kuasi Xuan. 3 hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan muncul. Kepala keluarga Yi telah dipromosikan ke alam kuasi Xuan Hun, dan ada juga Yi Chen, yang memiliki masa depan tanpa batas. Siapa lagi yang bisa menggoyahkan status keluarga Yi di kekaisaran Yuan Xuan di masa depan? Berita itu seperti bom, menyebabkan ribuan gelombang. Setelah berita itu keluar, keluarga Yi akhirnya mengambil tindakan. Pertama, mereka mengambil kendali militer dengan cara yang menggelegar, dan kemudian mengumumkan bahwa Yan Jian, mantan presiden Asosiasi Penilai Sihir, telah bergabung dengan keluarga Yi. Aneh, bukankah Yan Jian dihapuskan? Kenapa dia tiba-tiba bergabung dengan keluarga Yi? Kamu tidak tahu ini, kan? Sebenarnya, dia tidak dihapuskan, tetapi budidayanya disegel. Hari itu, Yi Chen pergi ke konferensi penilai Ibel hanya untuk mendapatkan batu roh terlarang dari setiap sudut. Setelah mendengar berita tersebut, pasukan yang masih menunggu dan mengawasi mulai mengambil tindakan dan bergegas menuju keluarga Yi untuk memberi selamat kepada mereka, menyebabkan ambang pintu keluarga Yi hampir rusak. Hah! Yi Chen berdiri di luar gerbang rumah Yi, melihat orang-orang datang dan pergi, dan tidak bisa menahan nafas lega. Sekarang Yan Jian telah bergabung dengan keluarga Yi, itu dapat dianggap sebagai pengisian penuh kekosongan di bidang penilai sihir. Semua penilai sihir yang tersisa di Asosiasi Penilai Ibel telah ditarik ke dalam keluarga Yi. Promosi Yi Seeking ke alam jiwa kuasi misterius membuat keluarga Jia semakin gugup. Mereka berinisiatif melepaskan hak dan status mereka dan berkonsentrasi menjalankan bisnis keluarga. Sekarang keluarga Yi telah benar-benar tenang, Yi Chen akan memulai rencananya. Chen apakah kamu benar-benar siap untuk pergi berlatih? Yi Seeking mendatanginya suatu saat, dengan kekhawatiran di matanya. Yi Seeking sudah tahu bahwa Yi Chen akan pergi keluar untuk berlatih. Dia telah berada di medan perang sepanjang hidupnya, jadi dia secara alami tahu bahwa hanya dengan berlatih dalam hidup dan mati dia dapat tumbuh lebih cepat, tetapi kemungkinan kematiannya juga lebih tinggi, jadi dia sedikit khawatir. Pohon muda di bawah perlindungan pohon besar tidak perlu mengalami angin dan hujan, tetapi sulit untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Yi Chen mengangkat bahu, dengan nada tegas. Mengurung dirimu di tempat kecil ini hanya akan menyia-nyiakan bakatmu. Di luar adalah tempat di mana kamu bisa memamerkan keahlianmu. Aku sudah lama berpikir bahwa hari seperti itu akan tiba,
tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi begitu tiba-tiba kepalanya. Tuan, tidak perlu khawatir. Saya pasti akan pergi tepat waktu ketika festival 100 suku dimulai. Kata Yi Chen lembut. Maju ke alam jiwa misterius dalam 2 tahun sama sulitnya dengan naik ke langit. Yi Siking mengerti mengapa Yi Chen pergi berlatih, dan dia hanya menghela nafas. Tanpa pengembangan alam jiwa misterius, tidak akan ada peluang untuk mengalahkan orang itu. Memikirkan sosok transenden itu, Yi Chen mengepalkan tinjunya dan menjadi lebih bertekad. Perhatikan keselamatan, dan jika kamu benar-benar tidak bisa, kembalilah ke keluarga Yi. Ini adalah tempat berlindungmu. Jika aku ingin menyakitimu, aku harus melangkahi kita terlebih dahulu. Yi Siking tahu betul temperamen Yi Chen dan ucapkan tanpa berpikir. Sangat dianjurkan. Ada perasaan hangat di hatinya, dan Yi Chen sangat terharu, namun raut wajahnya sangat tenang. Jangan khawatir, kakek, Yi Chen pasti tidak akan mengecewakanmu. Saat pengumpulan ratusan suku dimulai, aku akan menghormati nama keluarga Yiku. Sebuah kata tegas terngiang di hati Yi Chen. Kapan kamu akan pergi? Yi Siking bertanya. Mari kita beri waktu 1 bulan lagi, manfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Yi Chen tersenyum ringan. Sangat berbahaya untuk pergi keluar untuk berlatih. Ada banyak master di luar, dan itu penuh dengan bahaya dan tantangan. Demi keselamatannya sendiri, Yi Chen harus memanfaatkan waktu ini untuk membuat penyesuaian yang baik. Dunia di dalam magma berwarna merah menyala, dan suhu tinggi yang mengerikan membakar segalanya. Angin dan ombak saja membuat orang berkeringat deras, dan mereka tidak berani mendekat. Gulu, sosok yang mengenakan gaun hitam berdiri di dalam magma. Sebuah perisai cahaya melindunginya di dalam. Inti dari magma tersebut terus-menerus dihisap olehnya. Kulitnya merah darah, dan keringat terus mengucur dari kulitnya, bercampur dengan lapisan kotoran. Suara generasi tulang datang dari dalam tubuh, Yi Chen merasa seperti ribuan semut menggerogoti sumsum tulang. Tapi dia sudah terbiasa dengan penyiksaan semacam ini. Dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara, diam-diam menyerap esensi magma untuk meredam tubuhnya. Memanggil, saya tidak tahu berapa lama, tetapi seiring berjalannya waktu, tubuh Yi Chen benar-benar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, terlihat sangat menakutkan. Kerutan muncul di kulit yang putih dan elastis, seolah-olah daging dan darahnya telah terkuras. Kulit tersebut menempel di tulang Yi Chen, seperti mumi berusia 1000 tahun. Pemandangan ini sangat aneh, orang lain pasti akan ketakutan. Tapi Yi Chen sepertinya tidak menyadari perubahannya, dan masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya, terus-menerus menyerap esensi magma. Setelah beberapa saat, jantung Yi Chen tiba-tiba berhenti berdetak, seolah-olah dia sedang duduk di magma, tanpa suara. Meskipun jantungnya berhenti berdetak, kesadaran Yi Chen masih ada, dan dia berada dalam konsepsi artistik yang sangat misterius, tanpa ada pikiran yang mengganggu. Setelah berada dalam kondisi ini untuk waktu yang tidak diketahui, sisa rambut hitam Yi Chen mengering dan rontok dari atas kepalanya. Masih tidak ada gerakan sama sekali, Yi Chen sepertinya adalah mumi, dan orang yang tidak mengetahuinya benar-benar mengira dia sudah mati. Peng! Suara halus keluar dari tubuh Yi Chen, seperti detak jantungnya atau suara genderang. Peng! Suara teredam kembali terdengar, kali ini suaranya lebih jelas, seperti gemuruh bumi. Peng! Peng! Segera setelah itu, detak jantung yang kuat keluar, sangat cepat dan kuat, seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari sekaligus. Klik! Suara seperti pecahan kaca keluar, dan retakan muncul di kulit Yi Chen yang keriput. Klik! Lalu terdengar serangkaian suara tajam, dan kulit Yi Chen yang keriput mulai rontok, memperlihatkan kulit sinseng. Daging dan darah yang layu beregenerasi, dan darah merah cerah berenang di pembuluh darah seperti naga yang marah. Suara yang dihasilkannya sangat mengejutkan, seperti burung phoenix yang bangkit dari nirwana. Rambut yang rontok baru saja beregenerasi, dan kali ini Yi Chen sepenuhnya menggantikan daging dan darahnya. Kekuatan tubuhnya menjadi lebih menakutkan dan kuat. Prosesnya yang sangat lambat, tubuh Yi Chen menjadi montok kembali, dan kulit yang beregenerasi bebas dari debu dan kotoran, membuat para wanita pecinta kecantikan itu menjerit dan iri. Ups! Esensi magma dengan cepat menyebar, magma yang melonjak kembali tenang, dan Yi Chen juga menghentikan teknik latihan fisik Huoyan. Membuka matanya, 2 sinar cahaya melintas di matanya. Ledakan! Berdiri, Yi Chen mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan dengan cepat. Ruang di depannya langsung hancur. Tubuh akhirnya memasuki alam jiwa kuasi kuning, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dengan senyuman di wajahnya, Yi Chen sangat puas dengan pukulan tadi.
Keluarga Gu dan kekuatan lainnya dibasmi, dan urat mineral secara alami jatuh ke dalam keluarga Yi, dan Yi Chen telah menyerap esensi magma di magma akhir-akhir ini untuk melunakkan tubuhnya. Dan penempaan tadi memungkinkan tubuhnya berhasil memasuki alam jiwa kuasi kuning. Jika berita menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Semakin banyak kartu truf yang Anda miliki, semakin banyak kekuatan penyelamat hidup yang Anda miliki. Sangat berbahaya untuk pergi berlatih. Kekuatan seperti itu masih jauh dari cukup di mata Yi Chen. Teknik latihan fisik batu api hanya dapat melemahkan tubuh ke alam jiwa kuasi kuning, dan Anda tidak akan mendapatkan banyak manfaat jika tetap di sini untuk berlatih. Yi Chen bergumam pelan, mengepalkan tinjunya, dan rasa kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, ada bantuan dari buku surgawi, jika tidak, proses pengerasan tubuh akan sangat berbahaya, kata Yi Chen dalam hati sambil melihat ke buku surgawi. Jika Yi Chen ingin menggunakan teknik latihan fisik batu api, dia harus memasuki magma sendiri. Menurut tingkat kultivasinya, dia pasti akan terbakar hingga ketiadaan. Dengan perisai cahaya yang dibentuk oleh kitab surga, magma diblokir dari luar, dan Yi Chen dapat dengan lancar menyerap esensi magma sambil tetap berada di dalam. Saya tidak tahu apa itu buku surgawi, mengapa ia memiliki hubungan khusus dengan jiwa binatang, dan apa asal-usulnya dengan pedang berat meteor surgawi. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Saat menerima warisan jiwa binatang, buku surgawi berubah, dan ketika bertemu dengan pedang berat meteor surgawi, buku itu berubah lagi. Dari sini, tidak sulit untuk menilai bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Hanya saja Yi Chen belum mengetahui alasannya. Kami hanya dapat melihat apakah kami dapat menemukan catatan apapun tentang kitab surga ketika kami pergi berlatih. Ada banyak tanda bahwa kitab surga itu luar biasa. Meski masih belum mengetahui alasannya, Yi Chen tidak terlalu banyak berpikir dan berenang menuju puncak magma. Untuk mencegah siapapun menemukan rahasia buku surgawi, Yi Chen menyimpan buku surgawi ketika dia mencapai puncak, memanjat dinding batu dan kembali ke tanah. Tuan, ini adalah batu spiritual yang digali pagi ini. Seorang lelaki tua berjalan menuju Yi Chen. Selama periode ini, Yi Chen telah memasuki magma. Awalnya semua orang sangat terkejut, namun pada akhirnya mereka menjadi mati rasa. 40 batu roh jiwa bintang 4. Yi Chen memandang ke arah Yi Lin dan berkata dengan kaget ketika dia merasakan fluktuasi yang dilepaskan oleh batu roh itu. Tambang ini terlalu kaya. Untungnya, Tuan Muda, Anda menemukannya dengan sangat cepat. Jika keluarga Gu memisahkan inya beberapa tahun lagi, saya khawatir keluarga Yi kita akan dipukuli. Sumber daya batu roh yang begitu kaya dapat memungkinkan keluarga Yi berkembang pesat. Yi Chen mengangguk, dan kemudian memasukkan batu roh jiwa bintang 4 ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang keluarga Yi berkembang pesat, Yi Siking terlalu sibuk sendirian. Area penambangan di sini untuk sementara diserahkan kepada Yi Chen untuk diurus, tapi dia hanyalah penjaga toko lepas tangan. Setelah memberikan instruksi tentang apa yang perlu diperhatikan, Yi Chen meninggalkan area penambangan dan kembali ke keluarga Yi. Batu spiritual yang diperoleh hari ini sangat kaya. Yi Chen memberikan semua batu spiritual kepada Yi Siking, sementara dia sendiri yang menyimpannya. Dapat dikatakan bahwa sangat berbahaya untuk keluar dan mengalami hidup dan mati. Batu roh dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa, memungkinkan Yi Chen untuk mengisinya kembali sepenuhnya dalam pertempuran intensif. Sekarang tubuhnya telah mencapai alam jiwa kuasi kuning, Yi Chen tidak terus menyerap esensi magma, yang tidak banyak membantunya. Dia akan menghabiskan waktu berikutnya bersama keluarganya dan mengkonsolidasikan budidayanya. Waktu berlalu, dan hari ketika Yi Chen akan pergi berlatih semakin dekat. Ledakan. Awan gelap menutupi langit dan matahari, dan sambaran petir muncul dari awan, menerangi langit dan bumi. Dua sosok berdiri di atap, saling memandang. Kamu benar-benar menghantuiku. Kamu telah membasmiku puluhan kali, kan? Yi Chen meletakkan tangannya di atas tangannya dan menatap orang lain, jelas dia tidak asing dengannya. Apakah kamu begitu yakin bisa melarikan diri kali ini? Aura jahat yang kuat menyebar ke seluruh tubuh pemuda itu, dan matanya penuh dingin. Kemarilah, jangan buang waktuku. Yi Chen tersenyum ringan. Orang lain adalah pemuda yang telah membasminya berkali-kali. Sejak dia melarikan diri terakhir kali, dia akan muncul lagi sesekali, tetapi dia selalu dikalahkan oleh Yi Chen. Sayangnya, dia berhasil lolos pada akhirnya. Aku pasti akan berhasil kali ini. Sebuah kata tanpa emosi terdengar, dan kemudian aura tirani merembes keluar dari tubuh pemuda itu, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Alam jiwa kuasi kuning. Hati Yi Chen bergetar,
dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi lawan benar-benar telah maju ke alam jiwa kuasi kuning. Ketika saya melihatnya di kamp kematian hari itu, dia masih berada di alam jiwa yang, tetapi sekarang dia benar-benar memasuki alam jiwa kuasi kuning dalam waktu yang singkat. Teknik mengikat pembasmian. Mengabaikan keterkejutan Yi Chen, pemuda itu mencubit teknik sihir itu dengan kedua tangannya, dan niat membasmi yang kuat terkondensasi menjadi 4 rantai tebal, mengunci anggota tubuh Yi Chen. Merumuskan rantai dengan niat membasmi, keterampilan jiwa macam apa ini? Yi Chen berjuang 2 kali dan menemukan bahwa rantai itu sangat kuat dan dapat mengunci kekuatan jiwa. Yi Chen menemukan bahwa kekuatan jiwa tidak dapat dimobilisasi sama sekali, yang sangat menakutkan. Teknik pembasmian mengikat dapat menjebak semua kultivator alam jiwa kuning. Jangan berjuang sia-sia, mati saja. Pemuda itu tersenyum percaya diri, dan belati tajam muncul di telapak tangannya, bergegas menuju Yi Chen seperti bintang jatuh. Kamu ingin mengambil nyawaku, Yi Chen, hanya karena ini. Hatinya bergetar, tapi Yi Chen tidak gugup sama sekali, dan tatapan kejam melintas di matanya. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, Dao Kill. Tidak ada respon. Belati pemuda itu memancarkan aura kematian hitam yang menakutkan, dan dia menebas leher Yi Chen dengan aura kematian. Pergi melihat belati yang menusuk, wajah Yi Chen menunjukkan senyuman, dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan meninju ke depan dengan cepat. Bagaimana mungkin? Mengapa kekuatan fisiknya begitu kuat? Pemuda itu dipukul mundur dengan pukulan dan menatap Yi Chen dengan tidak percaya. Hancurkan! Teriakan marah keluar dari mulutnya. Yi Chen menarik rantai yang dibentuk oleh niat membasmi dengan kedua tangannya. Tidak ada gunanya. Sekalipun kamu bisa menggunakan kekuatan jiwamu, kamu tidak bisa menghancurkannya, apalagi kekuatan jiwamu telah tertahan. Pemuda itu mengatakan ini dengan percaya diri, tapi adegan berikutnya membuatnya melebarkan matanya. Rusak. Begitu dia selesai berbicara, keempat rantai besi itu dirobek oleh Yi Chen dengan kekerasan. Dia tampak seperti naga liar, dengan rambut panjang berkibar dan ekspresi ketidakpedulian di wajahnya. 4 rantai besi yang dibentuk oleh niat membasmi dirobek oleh Yi Chen dengan kekerasan, yang mengejutkan pemuda yang mengetahui kekuatan rantai pembasmi. Itu saja. Jika kamu punya cara lain, gunakan saja. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan mengatakannya dengan mudah, tapi ekspresi serius muncul di wajahnya. Metode bertarung pemuda di depannya sangatlah aneh. Niat membasminya saja sudah bisa membentuk rantai yang kuat. Yi Chen belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya dan tidak berani gegabah sedikitpun. Teknik membasmi mengikat. Pemuda itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yi Chen begitu kuat. Dia sekali lagi menggunakan niat membasminya untuk membentuk rantai, mencoba menahan tindakan Yi Chen lagi. Hancurkan. Rantai itu sangat menakutkan. Tinju Yi Chen dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan dia dengan cepat meninjunya ke depan, menyebabkan ruang di depannya menjadi terdistorsi. 4 rantai bom hancur dalam satu pukulan. Pemuda itu terpengaruh dan mundur beberapa langkah. Kekuatan fisik yang sangat menakutkan, sebanding dengan tingkat budidaya alam jiwa kuasi kuning, dia hanyalah mesin humanoid. Memanggil, Yi Chen dengan cepat berlari keluar dalam sekejap, mengaitkan kaki kanannya, dan menyapu ke arah kepala pemuda itu dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga ruang di sekitarnya terkoyak. Kekuatan fisiknya saja dapat menembus ruang. Pemuda itu terkejut dan dengan cepat menyuntikkan kekuatan jiwanya ke belati untuk menusuk Yi Chen. Suara bom yang menakutkan bergema, dan pemuda itu mengambil tindakan dengan tergesa-gesa, hanya untuk dipukul mundur oleh kekuatan yang sombong. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan bahkan dia tidak bisa menghentikannya. Matilah api penyucian. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi wajah pemuda itu tetap acuh tak acuh. Begitu tubuhnya bergetar, niat membasmi yang dingin menyebar ke sekeliling, membuat rambut orang-orang berdiri seperti api penyucian. Peng kembali memiliki gelombang niat membasmi yang gelap, menutupi tubuh pemuda itu, terbakar seperti api neraka hitam. Sungguh niat membasmi yang mengerikan, itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Yi Chen mempunyai perasaan yang sangat berbahaya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya ketika saya bertarung dengannya. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen melihatnya menggunakannya. Tinjunya terkepal untuk mengedarkan kekuatan jiwa, dan matanya penuh kesungguhan. Meskipun sekarang hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan api penyucian pembasmi tertinggi, itu sudah cukup untuk membasmimu. Suara yang sangat dingin terdengar, dan kemudian pemuda itu bersinar seperti sambaran petir, membawa aura kematian, dan muncul di belakang Yi Chen di detik berikutnya, dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ups! Pemuda itu memutar belati di tangannya dan memotong leher Yi Chen.
Ruangan itu sepertinya berhenti sejenak. Rasa dingin merambat di punggungnya, dan jantung Yi Chen menegang. Pedang berat meteor surgawi muncul di tangannya, dan dia memutar pinggangnya dan memukul belati dengan akurat. Fluktuasi boom yang terlihat menyebar ke segala arah. Meskipun dia tidak terluka, Yi Chen terkejut dengan peningkatan kecepatan lawan yang tiba-tiba. Melewatkan satu pukulan, pemuda itu membentuk segel dengan tangannya dan mengubah niat membasmi gelap yang menyelimuti dirinya menjadi naga hitam, bergegas menuju Yi Chen. Aum naga hitam itu meraung seperti makhluk hidup, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Nafas kematian memenuhi udara, dan itu pasti bisa membasmi siapapun di alam jiwa kuasi kuning secara instan. Metode serangan keluar membuat hati Yi Chen bergetar. Pedang berat Tianyun mengeluarkan suara mendesing di bawah ayunannya, dan menghantam kepala besar Minglong dengan kekuatan yang sangat besar. Boom! Naga hitam itu dihempaskan oleh Yi Chen, dan semburan energi menyebar ke segala arah. Bukan gaya Yi Chen untuk berdiri dan dipukuli. Ekspresi kejam muncul di matanya, kekuatan jiwanya terus mengalir, dan pedang berat Tianyun bersinar terang. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Teriakan marah terdengar, urat seperti naga bertanduk muncul di lengan Yi Chen, dan pedang berat meteor langit menyerang dengan suara menembus udara. Semburan energi berubah menjadi pedang raksasa langit-langit dan menebas bocah pembasmi itu aura yang menakjubkan. Langkah pelacakan bingung Feng Ying. Gerakan ini sangat kuat, dan pemuda itu tidak ingin berjuang keras. Dia menginjak jejak Xuan Ao dalam sekejap dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi, menghindari serangan Yi Chen. Ini teknik rahasia lagi. Mata Yi Chen menyipit tajam. Selama hari-hari ini, dia mengalahkan pemuda itu setiap saat, tetapi dia menggunakan teknik rahasia ini untuk melarikan diri setiap saat. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, tusuk absolut. Tiba-tiba, Yi Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Pemuda itu datang di belakangnya pada suatu saat, dan belati itu melepaskan roh jahat yang kuat dan menusuk kepalanya. Yi Chen memiliki banyak pengalaman bertarung, dia memutar pinggangnya dan berbalik dengan cepat, dan pedang berat Tianyun menebas di belakangnya. Dengan kekuatan boom, pemuda itu berada jauh dari lawan Yi Chen. Saat kedua senjata itu bertabrakan, dia langsung terlempar. Bermainlah dengan cepat, aku akan menemanimu, tuan muda. Yi Chen mengerutkan bibirnya, mencabut pedang berat Tianyun, mengetukkan jari kakinya ke tanah, bergegas keluar menyeret tubuhnya dengan bayangan, mendatangi pemuda itu, dan meninju dia. Feng Ying mencekik. Pemuda itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yi Chen tidak hanya begitu kuat tetapi juga begitu cepat. Ketika formula ajaib itu terjepit, lusinan bilah tajam terjalin dengan niat membasmi hitam dan bergegas keluar. Ledakan. Lusinan bilah tajam itu tidak bisa menghentikan Yi Chen sama sekali. Dia berubah menjadi bubuk dengan satu pukulan dan menghantam dada pemuda itu dengan kuat, membuatnya terbang menjauh. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, jelas terluka ringan. Pukul aku lagi. Yi Chen memanfaatkan kemenangan itu dan bergegas keluar dengan bayangan panjang di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam pemuda itu, meninggalkan suara panjang yang menembus udara. Kekuatan jiwa membara, ekspresi kejam muncul di mata pemuda itu, dan dia mencubit mantra dengan kedua tangannya. Aura pembasmi yang lebih besar menyelimuti dirinya, dan aura pembasmi yang menghitam membumbung ke langit seperti nyala api. Segera setelah itu, pemuda itu mengepalkan tinjunya dan meninjunya ke depan, seperti naga ganas, bertabrakan dengan tinju Yi Chen. Ledakan, udara yang terkena dampak terguncang, dan kedua tubuh mereka bergetar, lalu mereka terbang kembali. Teknik rahasia macam apa yang dia gunakan tadi? Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisik secara instan. Yi Chen menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan berkata dengan terkejut. Dan pemuda itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa bahkan membakar kekuatan jiwanya sendiri akan sulit untuk bersaing dengannya, yang sangat mengejutkannya. Saya kira teknik rahasia Anda tidak akan bertahan lama, mari kita putuskan hasilnya. Wajah Yi Chen penuh dengan ketidakpedulian, dan dia menyerahkan pedang berat Tianyun lagi. Keterampilan jiwa dan metode lain yang digunakan oleh pihak lain sungguh aneh. Yi Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika terus seperti ini, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Hanya apa yang kuinginkan. Pemuda itu telah membasmi Yi Chen berkali-kali, tetapi selalu gagal. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, jadi dia mulai menggunakan formula ajaib dengan tangannya. Melihat Yi Chen dengan mata dingin, formula ajaib di tangan pemuda itu terus berubah. Niat membasmi di sekitarnya melonjak seperti gelombang, terus-menerus terjalin, dan bayangan besar muncul dari belakangnya.
Hantu itu sangat besar. Dia mengenakan baju besi tebal dan memegang pedang berat sebesar langit. Tubuh kokohnya melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Saya harap Anda bisa mengambil langkah ini, tapi jangan mengecewakan saya. Kata-kata percaya diri Leng Ao keluar dari mulut pemuda itu, dia membuka tangannya, dan kekuatan jiwa terus merembes keluar dari tubuhnya, lalu diserap oleh bayangan di belakangnya, dan terus berkembang, dan aura yang dilepaskannya, menjadi lebih menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat, keterampilan jiwa macam apa ini? Yi Chen terkejut. Dia belum pernah melihat keterampilan jiwa seperti itu sebelumnya. Kekuatan fisik tidak ada gunanya dalam tirani. Mari kita alami kegilaan adegan terakhir. Pemakaman langit setan kuno. Wajah pemuda itu menjadi garang, dia mengatupkan kedua tangannya dan menyerang ke depan seperti bayonet. Peng! Hantu besar itu bergerak seolah-olah memiliki kehidupan pada saat ini. Ia mengayunkan pedang berat yang tampak seperti langit dan menyerang Yi Chen. Kekosongan itu terpotong-potong, dan kekuatan yang sangat menakutkan datang selain master alam jiwa kuasi kuning manapun. Hati Yi Chen menegang dan dia tidak berani lalai. Dia memegang erat pedang berat meteor surgawi dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian, dengan gila-gilaan mengalir ke pedang berat meteor surgawi dari badan pedang, seperti matahari kecil. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Teriakan marah terdengar, dan Yi Chen menebas ke depan dengan pedangnya di kedua tangannya. Energi besar itu berubah menjadi naga yang marah dengan gigi dan cakar, dan bergegas menuju hantu itu. Boom, hantu dan naga yang marah bertabrakan, gelombang suara yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, angin kencang bergejolak, dan ruang terdistorsi. Setelah serangan itu, Yi Chen terlempar, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya, dan pedang berat itu dimasukkan ke tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Kamu benar-benar menghindarinya. Pemuda itu melangkah mundur lebih jauh, mengeluarkan seteguk darah, dan menatap Yi Chen dengan tidak percaya. Meskipun dia hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan gerakan ini, itu lebih dari cukup untuk membasmi para penggarap dari alam yang sama, tetapi itu diblokir oleh Yi Chen, yang sangat mengejutkannya. Kenapa? Kamu masih datang? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Sekarang kekuatan jiwa dalam jiwa binatang telah habis, tapi dia masih bisa terus bertarung dengan kekuatan fisiknya. Tapi dia tidak terus menyerang. Anak laki-laki di seberangnya memiliki teknik rahasia untuk melarikan diri. Bahkan jika dia terus bertarung, itu akan membuang-buang energi. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak bisa membasmimu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal, dan semua aura pembasmi yang membara di sekujur tubuhnya menghilang. Siapa kamu? Yi Chen mengangkat bahu. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan saat ini. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Ekspresi dingin di wajah pemuda itu berangsur-angsur memudar, dan dia berkata, pengalaman keluarga telah berakhir. Saya akan meninggalkan benua Long Yuan. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi. Anda harus hidup baiklah. Jika saatnya tiba, terserah padaku untuk mengambil nyawamu. Benar saja, dia bukan orang biasa, kata Yi Chen lembut di dalam hatinya. Bukan hal yang mudah untuk mengambil nyawaku. Apakah kamu tidak takut jatuh ke tanganku? Kata Yi Chen sambil tersenyum tipis. Karena pembatasan kultivator, ada banyak teknik terlarang yang tidak dapat digunakan. Jika tidak, Anda akan menjadi jiwa yang tidak bersalah di bawah belati saya. Tidak sulit untuk mengatakan dari kalimat ini bahwa pemuda itu pasti memiliki latar belakang yang baik, tetapi wajah Yi Chen tidak menunjukkan emosi. Dia mengangkat bahu dan berkata, saya harap keterampilan terlarang Anda tidak mengecewakan saya saat kita bertemu lagi. Meskipun Yi Chen yakin bisa mengalahkan lawannya, sangat sulit untuk membasminya. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Tapi pemuda di depannya tidak menimbulkan ancaman baginya, dan Yi Chen tidak berniat membasminya dan menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil nyawamu. Pemuda itu menatap Yi Chen dalam-dalam, dan kemudian niat membasmi menyelimutinya lagi, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Ini adalah keterampilan rahasia lagi, menarik. Yi Chen memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan setelah dia menyadari apa yang dia lakukan, dia tertawa ringan. Tubuh di alam jiwa kuasi kuning benar-benar kuat. Saat saya pergi berlatih, saya harap saya bisa mendapatkan keterampilan rahasia latihan fisik. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang luar biasa harapan. Selama kurun waktu tersebut, ia telah merasakan manfaat dari kekerasan tirani, sehingga saat bertarung, meski kekuatan jiwanya habis, ia bisa terus bertarung. Terlebih lagi,
Meski dia menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya, selama kekuatan jiwa lawannya habis, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi keterampilan rahasia seperti itu sulit didapat, jadi Yi Chen tidak menaruh banyak harapan. Dia melihat sekeliling dan kemudian langsung kembali ke rumah Yi. Hari untuk pergi berlatih semakin dekat, dan Yi Chen telah bersiap sepenuhnya. Dia memperoleh 50 batu jiwa bintang 4 dan 40 batu penyembuh dari tambang. Lapangan salju timur. Di dalam ruangan, sebuah peta ditempatkan di depan Yi Chen. Ini adalah peta yang dia dapatkan di magma. Saat pergi berlatih, Anda harus memilih tempat yang bagus terlebih dahulu. Peta ini telah banyak membantu Yi Chen. Dia telah menemukan tujuannya. Menurut catatan di atas, padang salju di wilayah timur adalah dunia es dan salju, sangat dingin, dan monster yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang sangat berbahaya. Tempat-tempat berbahaya seringkali disertai dengan peluang. Konon terdapat batu spiritual khusus di dataran salju di wilayah timur, batu spiritual kristal salju, yang dapat secara langsung memajukan alam jiwa kuasi kuning ke alam jiwa kuning. Sekarang Yi Chen telah memasuki alam jiwa kuasi kuning, jika dia mengikuti kecepatan kultivasi normal, mungkin akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun. Sekarang Yi Chen sangat ingin meningkatkan budidayanya. Batu roh kristal salju ini tidak diragukan lagi menarik perhatian Yi Chen. Apakah benar ada batu roh kristal salju? Yi Chen sedikit mengernyit. Rumor adalah yang paling tidak dapat dipercaya, tetapi beberapa hal tidak hanya berdasarkan spekulasi, dan setelah beberapa pertanyaan, Yi Chen menemukan bahwa batu spiritual kristal salju memang pernah muncul sebelumnya. Itu saja, bahkan jika kamu tidak dapat menemukan batu roh kristal salju, kamu masih bisa berlatih di sana. Yi Chen membuat keputusan dan mengambil cetak biru itu kembali ke dalam ring penyimpanan. Setelah memutuskan tujuan dari pengalaman ini, Yi Chen merasa jauh lebih santai. Jika dia benar-benar siap, dia akan menghabiskan sisa waktunya bersama keluarganya. Lapangan salju di wilayah timur adalah tempat yang sangat berbahaya. Chen Er, apakah kamu harus memikirkannya? Yi Siqing berkata dengan ekspresi serius setelah mengetahui keputusan Yi Chen. Hanya ada 2 tahun lagi sampai festival 100 suku. Hanya dengan menemukan batu roh kristal salju atau mengalami cobaan hidup dan mati, saya dapat membuat terobosan dalam kultivasi saya sesegera mungkin. Yi Siqing sangat khawatir, tapi dia juga tahu temperamen Yi Chen, jadi dia mengeluarkan batu ungu dan menyerahkannya kepada Yi Chen. Apakah itu batu naling? Yi Chendang berkata dengan ragu setelah merasakan fluktuasi yang dikeluarkan oleh batu tersebut. Batu roh mirip dengan cincin penyimpan, namun sifatnya berbeda. Cincin penyimpan hanya dapat menampung benda mati, sedangkan batu roh dapat menampung makhluk hidup. Dia telah lama mendengar tentang batu spiritual semacam ini Yi Chen, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dataran bersalju di wilayah timur sangat jauh dari sini. Tanpa gunung, mungkin akan memakan waktu 3 bulan. Dengan batu naling, kamu bisa membawa gunungmu, jadi aku merasa lebih nyaman, dengan sedikit senyuman. Terima kasih, kakek. Yi Chen menyeringai dan mengambil batu roh itu. Masih ada 2 tahun untuk memulai festival 100 suku. Jika kamu kembali lebih awal, kami akan pergi bersama. Jika kamu tidak bisa kembali lebih awal, kamu bisa langsung pergi ke Kyongmen untuk menemui kami. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, tapi rencananya mungkin pergi langsung ke Kyongmen. Sebulan berlalu dengan tergesa-gesa, dan hari kepergian Yi Chen juga tiba. Langit berkabut dan cerah, dan ibu kota kekaisaran yang tenang dipenuhi kabut tipis, membuatnya tampak sunyi dan damai. Ups, sesosok yang mengenakan gaun hitam keluar dari rumah Yi, diam-diam dan tanpa mengganggu siapapun. Setelah melihat sekeliling, Yi Chen datang ke gerbang istana keluarga Yi dan melihat ke plakat dengan tulisan Yi Mansion terukir di atasnya. Keluarga Yi, dalam waktu 2 tahun, aku pasti akan membuatmu terkenal di festival 100 suku. Tekad muncul di wajah Yi Chen dan dia mengepalkan tangannya. Dia tidak tinggal di sini terlalu lama, Yi Chen tidak mengganggu siapapun, dan pergi begitu saja tanpa suara, tetapi sumpah itu masih melekat di hatinya untuk waktu yang lama. Segera setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, Yi Chen mengeluarkan batu naling dan menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke dalamnya. Hei, suara meringkik terdengar, dan bayangan hitam keluar dari batu roh. Kelihatannya lebih kuat, dan nafas yang dikeluarkannya membuat hati orang bergetar. Nafas monster tingkat ketiga. Yi Chen juga sangat terkejut pada awalnya. Dia tidak menyangka Heian akan dipromosikan menjadi monster tingkat ketiga setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan. Saat berada di arena pacuan kuda, Black Flame hanyalah seekor kuda perang biasa, namun sejak bertemu dengan monster level 4,
ia menjadi semakin berbeda, dan sekarang menjadi monster level ketiga. Ia sekarang menjadi monster tingkat ketiga, dan auranya masih meningkat. Ia pasti akan maju. Saya tidak tahu seberapa jauh ia akan maju pada akhirnya. Yi Chen juga memiliki beberapa harapan di hatinya, tapi dia tidak banyak berpikir dan langsung duduk di punggung Heian. Lapangan salju wilayah timur, ayo pergi. Setelah menepuk leher Heian, Yi Chen menunjuk ke depan, lalu Heian mendesis dan berlari ke depan secara diam-diam, secepat embusan angin. Setelah menjadi monster level 3, Heian berlari lebih cepat, tapi Yi Chen tidak merasakan benturan apapun saat duduk di atasnya. Itu sangat nyaman. Di gedung tertinggi keluarga Yi, Yi Siqing berdiri dengan tangan di belakang tangan, sementara Yi Kui duduk di kursi roda. Mereka memandang sosok yang mundur dengan mata khawatir. Menurut temperamen Chen Er, perjalanan ini pasti tidak akan damai. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Ini hanya bisa diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Sekarang mari kita mulai mempersiapkan pengumpulan ratusan suku. Saya harap Chen Er bisa mengejutkan kita dalam 2 tahun. Yi Siqing menghela nafas dan berkata, ladang salju timur tidak berada dalam lingkup Kekaisaran Yuanshuan. Lahan ini dipisahkan dari Kekaisaran Yuanshuan oleh lembah sungai. Tapi ada banyak monster ganas di sungai itu, dan sangat berbahaya untuk menyeberangi sungai. Disebut juga lembah kematian. Perhentian pertama Yi Chen adalah lembah kematian. Kita akan mencapai kota perbatasan dalam waktu setengah jam, dan kita akan segera memasuki lembah kematian. Sudah 3 hari sejak dia meninggalkan ibu kota kekaisaran. Yi Chen sedang dalam perjalanan akhir-akhir ini dan sekarang hampir sampai di tujuannya. Api hitam yang kuat terus berlari, tetapi bagi monster tingkat ketiga, ini bukanlah apa-apa. Ia masih mempertahankan kecepatan yang sangat cepat, mengejutkan rahang para pembudidaya di sepanjang jalan. Kuda perang yang kuat, dan ia juga melepaskan aura binatang ajaib. Itu pasti jenis binatang ajaib yang langka. Ia juga membawa anak-anak, tapi terlalu cepat. Kalau tidak, kita harus mendapatkannya dan mempelajarinya dengan cermat. Banyak kultivator yang memandang sosok Jue Chen yang mundur dengan pandangan tidak ramah, dan banyak yang berpikiran salah, namun pada akhirnya mereka menyerah karena tidak bisa mengejar. Dunia luar memang sangat rumit. Lebih baik berhati-hati saat berhadapan dengan para pembudidaya itu. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, penuh ekspektasi terhadap dunia tak dikenal yang belum dijelajahi. Nak, tinggalkan barang-barangmu, dan omong-omong, kuda ini juga, agar kita bersaudara bisa terhibur dan terhibur. Tiba-tiba 10 sosok melompat keluar dari pinggir jalan dan menghalangi jalan Yi Chen. Pemimpin itu memandang Yi Chen dengan mata galak. Lubang hidung Black Flame dipenuhi dengan udara tebal, dan mata binatang buasnya menatap ke arah mereka, sementara wajah Yi Chen penuh dengan ketidakpedulian, dan matanya menyapu tubuh mereka satu persatu. 9 alam jiwa Chen, 1 alam jiwa kuasi kuning. Barisan seperti itu mengejutkan Yi Chen, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Teriak salah seorang pria. Daerah perbatasan memang rumit. Jika kamu tidak memiliki kekuatan apapun, kamu hanya akan terinjak. Yi Chen tidak menanggapi, tetapi tersenyum ringan. Beraninya kamu berpura-pura tuli dan bisu di hadapanku, Paman. Mari kita lihat apakah aku tidak melumpuhkanmu. Pihak lain hanyalah seorang pemuda. Bawahannya mencibir, mengeluarkan pisau besar dan menyerang Yi Chen. Ups, Yi Chen dengan cepat melompat dari punggung Heian dan menghindari serangan dari berbagai arah. Kamu tidak layak disebut master di depanku. Detik berikutnya, Yi Chen datang ke belakangnya dan meninju kepalanya. Kekuatan fisik Boom Yi Chen hampir mencapai level alam jiwa kuning. Faktanya, alam jiwa Chen dapat menahannya, dan dia langsung terlempar. Setelah jatuh, tidak ada suara. Saudara ke-6, dia membasmi seorang starter Chen Hun dengan satu pukulan. Pemimpinnya tidak menyangka lawannya begitu kuat, jadi dia berteriak kaget dan marah. Orang kecil itu sebenarnya sangat kuat. Dia bisa membasmi orang di alam jiwa Chen dengan satu pukulan. Kultivasi seperti itu benar-benar menakutkan. Berkumpul dan hancurkan dia. Ekspresi ganas muncul di wajah pemimpin itu, dan dengan lambaian tangannya dia memimpin semua orang untuk menyerang Yi Chen. 9 orang mengepung Yi Chen, dan salah satu dari mereka masih berada di alam jiwa Chen. Situasinya tampak sangat tidak menguntungkan. Saya baru saja datang ke perbatasan dan menemui hal seperti ini. Tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai pemanasan. Dengan tatapan kejam di matanya, Yi Chen menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang orang Chen Soul Realm pada detik berikutnya. Mati. Kecepatannya sangat cepat sehingga alam Chen Hun tidak bereaksi sama sekali.
Dia hanya mendengar sosok dingin di belakangnya, dan keringat dingin muncul di dahinya dalam sekejap. 140.